Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pick a card reading lagi dengan judul Ada Apa di Minggu Ini. Jadi ini adalah konten mingguan. Jadi kita akan melihat kira-kira akan ada apa general reading gitu ya di dalam kehidupan kalian secara general di minggu ini. Jadi biasanya dari hari Senin, dari hari Minggu sih udah berasa Minggu sampai hari Minggu ke depan. Minggu sampai ke Minggu memang ada 8 hari, nggak 7 hari, tapi biasanya yang tadi aku bilang range waktunya itu nggak bener-bener 7 hari gitu loh. Jadi ada bias sebelum dan bias sesudah. Jadi aku ngambilnya kayaknya kalau nggak hari Minggu atau Senin nih konten ini ya. Jadi ditunggu aja tiap hari Minggu atau Senin mungkin ada konten seperti ini. Oke, ini nggak terlalu jelas-jelas yang kayak gimana banget karena nanti akan ada yang lebih jelasnya lagi. Tapi ini cukup membantu kalian dalam melihat situasi yang akan terjadi, dan mudah-mudahan kalian jadi lebih paham nanti kalau memang pas terjadi, udah tahu nih antisipasinya gimana caranya gitu. Dan kalau prediksinya buruk itu artinya kalian dari sekarang disuruh ganti energi, ganti perilaku, ganti cara berpikir. Pokoknya ya nanti aku akan kasih saran-saran supaya memang mudah-mudahan prediksi jeleknya tidak terjadi, dan kalaupun terjadi itu minim banget dan kamu udah bisa mengantisipasinya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu takutin, apapun prediksinya dari tarot reader manapun itu nggak terlalu mengkhawatirkan, karena nggak ada prediksi yang bisa 100% benar, tergantung dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita doakan setiap hari. Sebenarnya sih itu aja ya. Oke teman-teman, seperti biasa ada 3 pilihan kartu, kita akan melihat dari sini. Pile pertama ada Clean Your Space, yang kedua ada Create Art, dan yang ketiga ada si Make a Vision Board. Oke, so ya dipilih 1, 2, dan 3. Silahkan di pause. Jangan lupa untuk nafas dulu, nafas, relax, ngulek-ngulek gitu dulu badannya, enakin badannya kalau bisa di tempat yang tenang supaya memang benar-benar intuisi kamu tuh enak gitu loh ya. And then jangan lupa juga didoakan, karena aku pengen ini juga memang pesan semesta atau pesan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi teman-teman tenang aja, karena ini memang general reading, jangan terlalu dibaperin. Aku sih mengharapkan kalian dengan bijak untuk juga menonton pilihan yang lain. Misalkan kamu udah milih yang nomor 3 ini, tapi aku harapkan kamu bisa nonton 5 menit atau 10 menit dari yang di sini, 10 menit dari yang ini juga. Kenapa? Karena bisa jadi energi kalian juga tertumpah di sini. Karena aku selalu bilang ini general reading, aku mengambil banyak banget energi orang yang dominan dan dari masa ke masa. Karena ini timeless ya, jadi tidak berbatas waktu. So ya, bisa saja energi kamu lagi tertumpah di energi yang lain, di pile yang lain, dan mungkin intuisi kamu lagi salah, atau akunya yang memang lagi ngambil salah energi. Ditonton aja, karena hampir semuanya juga ini coachingan, harusnya memang bagus-bagus juga gitu ya, karena memang ada healing session dan segala macam gitu ya. Dan yang mau personal reading silahkan lihat di description box. Tapi available-nya itu di bulan Oktober, VIP ada sih di bulan September, tapi ya nggak cepet-cepet banget juga, nggak ada yang kayak hari ini ayo yaudah gitu, nggak. Aku sistemnya antrian ya. Nanti ada admin aku yang membantu di WhatsApp, kadang juga aku sih yang bales ya. Pokoknya intinya silakan lihat di description box, itu ada harga dan segala macam ketentuannya, ada nomor handphone untuk WhatsApp juga, no call, cuma teksnya aja ya, chattingan ya. Dan yang pengen belajar tarot atau mengenal tarot lah, bukan belajar tapi mengenal tarot lebih detail lagi, ada aku jual paket buku tarot. Itu bisa lihat di timelinenya aku di community, itu ada postingan tentang itu, harganya 350.000. Dapat apa aja dan gimana cara membelinya segala macam, itu silakan lihat di community juga. Kan ini video, nanti digeser-geser, ada community, itu ada postingan aku, silakan dilihat di situ, atau bisa WhatsApp aku juga. Intinya harganya 350.000. Kalau mau nanya-nanya lebih detail boleh di WhatsApp aku. WhatsAppnya sama kayak personal reading kok. Oke? Alright, aku mulai dari nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro udah di pile nomor 1 dengan lambang Clean Your Space. Oke, kita lagi ngobrolin ada apa di minggu ini, baik buruknya, apa yang akan terjadi. Nanti kalau memang sempet dan akunya nggak kecapean ambil energi, karena jujur aku lumayan capek 2 minggu ini. I don't know why, too many happen. Alright, nanti kalau misalkan aku akan pakai charm ini, karena ternyata banyak juga penggemarnya ya. Gila, sampai sampai komennya itu bilang, wah ini lucu banget bla bla bla. So ya, mudah-mudahan
akunya kuat untuk mengambil, karena ini harus detail juga, karena artinya juga banyaknya simbol-simbol ini itu. Oke, kita mulai. Tuhan Yesus, silakan banyakin doa. Dan sekarang relax teman-teman, aku akan mengambil energi kamu dari belakang meja ini. Mungkin nggak kelihatan, tapi percaya aku lagi ngambil energi kamu live. So aku butuh kamu tetap nonton, jangan di skip, sambil aku berdoa. Tuhan Yesus, file number 1, apa yang akan terjadi sama kalian di minggu ini, Tuhan Yesus. Yang mau personal reading, yang mau beli buku paket untuk belajar tarot, bisa lihat di description box, bisa WhatsApp aku, Tuhan Yesus. Bisa lihat di postingan aku ya juga. Ada yang jumping, aku nggak ngambil jumping deh kalau tarot, Tuhan Yesus. File number 1, apa yang terjadi sama kalian di minggu ini. Berat juga nih energinya. File nomor 1, aku nggak bohong. What happen sama kalian? Ini berat, bisa jadi terlalu intens atau kurang bagus, jadi jangan terlalu takut. Bisa jadi bukan karena nggak bagus. Bottom of decknya ada the Knight of Swords. Iya, banyak pikiran, banyak yang lagi mikir, makanya lumayan intens karena berat, jujur. Tuh kan the Knight. Ada yang bergerak nih, melaju kencang banget nih. Seven of, ada yang mau ngumpulin duit. Tower moment ya, yes. Aku bilang lumayan berat. I told you babe. Alright, gak usah terlalu takutin. Minggu ini bakalan jadi berat banget untuk beberapa orang dominan di kalian, karena banyak banget dari kalian yang mungkin harus mengetatkan ikat pinggang, istilahnya gitu. Harus bener-bener kayak pengeluarannya dikurangin banget, harus dipikir-pikir lagi apa yang mau dikeluarin, berapa yang mau dikeluarin, berapa pemasukan dan segala macam. Kenapa? Karena lumayan berat untuk masalah bisnis, masalah pekerjaan. Banyak juga yang mungkin tadinya udah mulai stabil nih beberapa bulan ini karena udah mulai kerja normal gitu-gitu segala macam. Ini anjlok lagi, lumayan kayak ada tower moment, ada kayak shocking news, duar gitu loh, kayak petir tiba-tiba menyambar di siang bolong. Istilahnya seperti itu. But it's okay. Aku ngeliatnya di sini Knight, Dark Knight ada 2 di bottom of decknya pun Knight itu bahasa Indonesia adalah kesatria atau pejuang, naik kuda. Nah, tipenya itu adalah berarti kalian tuh tetap ketika memang tetap move on, tetap maju ke depan, tetap berusaha apapun caranya. Ngomongin pakai logika, jangan terlalu dibaperin, berarti bener-bener harus pakai logika, harus pakai mindset yang kuat, harus positive thinking, karena the Knight of Pentacles ngomongin orang yang berusaha untuk berpikiran terbuka, out of the box, idenya banyak, terus mikirnya kenceng gitu ya, dan tidak overthinking, karena the Knight of Pentacles nggak ngomongin tentang overthinking. Di sini the Knight of Pentacles, the Knight of Swords itu nggak ngomongin overthinking, ditambah ada the Knight of Pentacles. The Knight of Pentacles itu ngomongin tentang orang yang berusaha dan sangat hati-hati. Cenderung lama the Knight of Pentacles jalannya ya, tapi dia sangat hati-hati. Kalau dibarengi dengan the Knight of Swords itu bagus banget, artinya dia udah hati-hati, walaupun lama tapi hati-hati dan berusaha untuk punya komunikasi dan punya mindset dan punya pemikiran yang terbuka. Jadi ini bagus banget, udah hati-hati, terbuka atas beberapa hal, jadi nggak menutup diri dengan perubahan yang ada. Dan ini yang bisa bikin kalian mungkin sekarang runtuh, tapi nggak bikin kalian mentalnya down, nggak bikin kalian mentalnya breakdown. Kenapa? Karena kalian tuh berpikiran terbuka, karena kalian mikir, oh ya bisa jadi emang minggu ini berat, tapi mungkin minggu depan nggak berat gitu. Itu aku nggak tahu, bagusnya kayak gitu, karena kalian tuh berusaha untuk berkomunikasi sama orang-orang sekitar kalian juga tetap lancar, berkomunikasi dengan inner voice kamu juga ini lancar. Jadi kayak kamu di sini kayak kata-katanya ada mensugesti dirinya sendiri, harus tetap kayak semangat, ayo, gue tahu ini susah tapi ayo semangat gitu loh. Aku nggak tahu seperti itu, karena Seven of Pentacles ngomongin tentang kayak mengikat pinggang, tapi berusaha juga untuk mencari apa lagi nih yang bisa gue apalagi yang bisa gue bikin di minggu ini, di tahun ini. Karena istilahnya Seven of Pentacles itu kan ngomongin tentang orang yang lagi menunggu hasil panen. Jadi kayak dia lagi kasih pupuk, lagi kasih perhatian banget, kasih air yang cukup ke tanaman duitnya ini sampai nunggu masa panen. Nah, artinya adalah kamu itu lagi mengusahakan segila mungkin gitu, supaya kayak tabungan kamu atau usahanya kamu atau ya karirnya kamu, entah apapun itu. Jadi kalau Pentacles, kalau aku ngomong karir apa-apa ya tergantung. Kalau kamu lagi sekolah ya kamu berarti ngomongin sekolah gitu ya. Kamu lagi mengusahakan sekolah atau karir atau bisnis kamu itu bener-bener dengan
sekuat tenaga gitu. Kamu cari ide apa yang bisa gue cari lagi supaya gue cepet lulus kuliah, atau supaya gue cepet lulus probation, atau supaya gue nggak di PHK gitu-gitu. Aku lihatnya memang kamu berusaha cerdik dan berusaha bukan workaholic doang, tapi kayak kerja apa ya, kerja pintar gitu loh, kerja bijak gitu. Jadi bukan kerja keras tapi kerja cermat gitu loh ya, kayak gitu. Aku ngeliatnya tipe-tipe gitu. Walaupun jujur kalau di hati aku ngeliatnya banyak banget yang ambiar. Entah memang karena kamu lagi punya masalah tapi disuruh ke kantor, misalkan punya masalah pribadi, isu-isu pribadi, kayak lagi patah hati kah, atau lagi kayak banyak berantem sama orang sekitar, bisa jadi. Intinya sebenarnya ada tower moment di hati kamu, di hidup kamu, tapi kamu berusaha banget tetap untuk ada di track hidup kamu, tetap ada di jalan hidup kamu. Kamu kerja ya kerja, kuliah ya kuliah, sekolah ya sekolah gitu loh. Karena kamu kayak di sini tuh mikirnya kayak, ya memang gue stres, tapi bukan berarti gue harus kayak sedih terus meratapi tower moment gue ini. Nah gitu, aku ngata bagusnya kayak gitu. Kamu mikir tetap gue harus ada di hidup gue gitu loh, melakukan kerjaan gue secara normal. Storm warning oh my god ya, oh my god. Akhir-akhir ini Kak, banyak banget yang nanya di WhatsApp juga. Klien-klien aku suka nanya, Kak Roro kayaknya gue kagak dengerin suara berisik yang cetak kalau apa kayak shuffling kartu. Yes, aku sekarang nggak shuffling kartu seperti itu. Aku lagi berusaha untuk nggak terlalu jumping card ya. Aku mencoba untuk menaikin level intuisi aku dengan cara, ya aku ngambilnya tuh biasa aja, terus ngambilnya dari bottom of the deck. Selama ini sih puji Tuhan kayak resonate juga ya, komennya positif juga, resonate gitu. Jadi ya mudah-mudahan tetap resonate ya. Jadi itu jawabannya, jangan nanya lagi. Karena kalau jumping card cepet rusak teman-teman ya. Aku sedikit curhat, cepet rusak tuh. Jadi aku mencoba kayak, gue gak mau jumping card gitu. Alright, ini jawabannya ini dari deck yang ini ada Storm Warning dan Door to Personal Healing and Happiness. Memang aku merasa memang banyak banget badai sih akhir-akhir ini di hidup kamu ya. Kalau kamu lihat hampir sama, dua-duanya tuh badai, dua-duanya itu kayak gelap, pertanda ya memang kayak lagi badai, petir segala macam, hampir sama. Ini aku ini kayak cuma beda, ini oracle, ini tarot, tapi hampir sama kalau kamu lihat ya, tipe-tipe liatnya. So ya aku ngeliatnya memang kamu lagi banyak badai, tapi kamu gilanya berusaha untuk keluar dari situ. Kamu berusaha untuk apa, memastikan diri kamu it's okay, it's gonna be okay, tenang aja gitu loh. Kamu bilang sama diri kamu mensugesti diri kamu sendiri, it's okay, all is well baby. Kamu ngomong gitu sama diri kamu sendiri. Ini keren banget, aku nggak bohong. Ini adalah orang-orang memang warrior, emang kesatria, aku nggak bohong. Orang-orang paling nomor satu. Wow, kamu hebat sih, jujur. Aku nggak tahu badai hidup kamu sekarang apa, karena banyak banget. Ini kan general reading ya, nggak mungkin aku tilik satu persatu. Tapi aku ngeliatnya memang benar-benar kamu tuh gila banget, karena tower moment dapatnya. Dan satu-satunya major arcana hanya tower moment di sini. Jadi aku ngeliatnya memang the most powerful card di sini adalah tower moment. Tapi bagusnya awalan sama akhirannya dua-duanya tuh kesatria, yang menunjukkan memang kamu tuh yang memang mentalnya mental kesatria, mental baja ya. Istilahnya mentalnya mental badak ini mah, dalam arti yang baik ya, mental badaknya ya gitu. Maksudnya wah apapun yang terjadi kamu mencoba untuk melihat segala sesuatunya itu, tenang aja, nanti pasti ada sesuatu yang baik. Jadi kamu tipe yang mensugesti diri kamu, it's okay, everything's gonna be alright nanti gitu. Wah bagus, pertahankan energi seperti ini. Nah, karena energi yang seperti ini akan membawa kamu ke hal-hal yang baik ya, ke hoki-hoki yang baik. Kenapa? Karena Tuhan ngerasa kamu, ini orang udah naik kelas nih, naik level nih, udah acceptance sama semua yang terjadi dalam hidupnya. Gue akan memberikan reward, gitulah intinya kayak gitu ya. Alright, selanjutnya Tuhan Yesus, what will happen sama kalian di minggu ini? Pile number 1, insecure. Dan ada destiny. Kamu insecure memang sama destiny-nya kamu, sama perjalanan hidup kamu pasti. Walaupun kamu mensugesti diri kamu, it's okay, everything's gonna be alright, semua baik-baik aja, bla bla bla. Tapi ya kayak di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam itu pasti kamu ada insecure. Karena tower moment ini bisa dibilang tadi kan, bisa jadi memang kayak tentang hati. Ada yang patah hati, ada yang mungkin broken heart. Broken heart itu bukan pacaran doang ya, tapi ya apapun itu. Misalkan kayak kamu masalah abis dihianatin temen, lagi berantem sama keluarga, pokoknya kamu insecure masalah perasaan kamu. Kamu ngerasa kayak, kapan ya gue happy-nya sebenarnya, kapan ya gue tuh merasakan betul-betul rasa yang bahagia, sejahtera gitu, healing session gitu, healing apa ya,
healing dari dalam banget gitu. Kamu sebenarnya merasa seperti itu, kayak duh Tuhan, gue tuh udah berusaha kuat tapi tuh kadang-kadang tuh ngerasa ora kuat anymore gitu loh. Bener, aku ngerasa kata-katanya seperti itu ya. Dan kamu ngerasa kayak kapan sih gue bisa keluar dari cobaan si iblis ini, dari negative thinking ini, dari negatif area, dari negatif atau toxic relationship ini. Karena aku ngerasa tower moment ini juga banyak banget yang kamu ngerasa kayak ada hubungan yang toxic. Ini pokoknya sesuatu yang toxic yang bikin kamu ngerasa hancur duar. Wah, kayak petir di siang bolong. Gimana sih, itu kan bener-bener pepatah yang mengatakan yang mengisyaratkan bahwa ini tuh gila banget, hal yang yang mustahil terjadi tapi ternyata terjadi, dan itu bikin kamu shock dan bikin kamu kayak oh my god, gue harus ngapain gitu loh. Nah ini yang terjadi, dan kamu ngerasa kayak ini kenapa sih destiny gue atau journey gue kayak gini. Tapi aku nggak tahu di sini, karena di sini dapatnya Daughter Personal Healing dan Happiness, di sini ada destiny. Ini juga bisa menunjukkan bahwa kedepannya insya Allah ada destiny yang baru. Karena yang aku bilang, takdir itu sama nasib itu banyak spekulasi. Jadi aku selalu bilangnya kayak gini, kita nggak bisa mengatur kita tuh lahir ya gendernya apa. Aku ya sebagai mau dibilang preman banget ya, aku perempuan gitu loh ya kan. And then aku dapet orang tua ya, mamaku namanya misalkan Ani, papaku namanya Anton. Udah, itu nggak bisa diganggu gugat gitu loh ya. Kulit aku warnanya seperti ini, apa segala macam, itu udah jadi takdirnya gue istilahnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika aku sudah bisa memilih, aku juga udah mulai punya nalar, punya logika, punya hati juga, intuisi. Itu kan tergantung kita mau memilih jalan yang seperti apa. Tipe aku belajar, tipe aku mencari teman, tipe aku bekerja, pengennya ke arah mana, sifatnya aku mau seperti apa. Itu yang bisa menunjukkan destiny. Nah, so aku ngata ketika memang kamu itu selalu mencari sisi baik dari segala hal yang terjadi, walaupun itu berat banget, aku ngeliatnya ini yang bikin kamu bisa mengubah destiny kamu dari yang hancur banget, yang ngerasa insecure all the time, dan ngerasa hancur banget gitu, bisa menjadi sesuatu yang baik. Dan insya Allah ini artinya Tuhan kayak memberikan satu kesempatan, the second chance, kesempatan kedua untuk merubah sedikit destiny kamu. Aku ngeliatnya seperti itu, karena memang yang tadi aku bilang nasib segala macam itu bisa kita kayak, bukan kita ubah, tapi kita, ya aku susah ngomongnya, takut juga di komen gitu karena banyak juga perdebatan. But I mean like seperti yang aku bilang, gampangnya gini, soulmate tuh banyak. Kita bisa memilih soulmate mana yang paling baik buat kita gitu, karena nggak semua soulmate bisa kita nikahin. Kalau kita bisa nikah sama semua soulmate, artinya kita nikah sama berapa ratus orang, berapa ribu orang, betul kan? Nah sama kayak destiny, tergantung kamu juga yang mau memanfaatkan keadaan ini gitu loh. Nggak ada orang yang bener-bener ditakdirin lu kaya, lu jadi orang miskin, lu jadi orang populer, lu jadi orang sial seumur hidup. Nggak ada yang kayak gitu. Tergantung kita mau gimana cara menjalani lika-liku kehidupan. Nah sama kayak ini, ketika kamu ada storm warning dan tetap berusaha keras melalui itu dengan senyuman, istilahnya dengan keadaan yang positif, mudah-mudahan destiny-nya kamu atau jalur kehidupan kamu ke depannya tuh lebih lapang, lebih enak, lebih lurus, kerikilnya tuh mulai habis, karena kamu udah naik tingkat dianggap Tuhan. Dan ada reward buat kamu yang dianggap Tuhan tuh sangat sabar dan sangat baik, bersyukur terus dalam semua hal gitu loh. Walk through your fears dan show the world the real you. Ya, tadi aku bilang, kamu tuh nggak patah semangat, kamu itu nggak jadi orang yang bersungut-sungut. Kamu tuh bilang sama semesta, sama orang di sekitar kamu yang mungkin sekarang lagi ngeremehin kamu, yang mungkin sekarang lagi kayak ih kasihannya itu tuh sial banget hidupnya bla bla bla. Tapi kamu bilang, hey no baby, gue tetap berdiri nih gitu loh. Lo lihat, suatu hari nanti gue juga bakalan bisa nunjukin gue tuh jadi orang sukses. Gue nggak jadi orang, mungkin sekarang bisnis gue hancur, mungkin sekarang percintaan gue hancur, mungkin sekarang rumah gue hancur atau dijual karena gue di PHK, and the blah masalah. Tapi lihat, one day later gue bakalan nunjukin gue juga jadi orang yang sukses. Nah ini kamu ngerasa kayak gini sekarang, mau sama mantan kamu, mau sama musuh kamu, mau sama orang-orang yang menilai kamu jelek, kamu tuh bilang kayak gitu sama diri, dan kamu ngomong gitu sama diri kamu sendiri, hey, kita boleh sekarang hancur, sekarang kita itu nggak tahu lagi mau ngapain, tapi inget, suatu saat nanti kita bakalan jadi orang yang sukses. Roro yang sekarang bukan Roro yang nantinya gitu. Aku nggak kayak gitu ngomongnya. Wow, ada satu ada satu keinginan yang besar pakai logika akan Aquarius. Yang tadi aku bilang Sword itu ngomongin Aquarius, ngomongin air signs, Aquarius, Gemini atau si Libra, yang ngomong tentang mindset dan ngomongin tentang kayak pemikiran, logika gitu loh. Dia kalian tuh ngerasa, oh secara logika gue bisa kok bangkit dari sini, kenapa enggak
gitu. Wah, hebat. Selanjutnya ada work through your fears, ada new moon in Scorpio. Walaupun kamu baper, ini kan insecurity kan tentang feeling, tentang baper, tentang ya kayak Scorpio ya, water sign. Tapi aku ngeliatnya memang kamu berusaha untuk tetap show the real you, ya, tetap semangat walaupun kamu dalam hati kamu sebenarnya tuh sedih banget, fierce banget, takut banget gitu ya. Tapi bagusnya adalah yang tadi aku bilang, kamu ngelihat ini sebagai tantangan hidup, bukan sebagai kayak kesialan gitu. Bagus banget, jujur bagus banget. Wow. Oke, file number 1, what else? Nonton Yesus. Oh, ada yang jumping, aku akan ngambil yang jumping. Ada choosing your path, all is possible. Oh my god, yes, all is possible. Kamu ngerasa nggak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau memang kamu usahakan. Yes, ini orang-orang yang pakai logika banget ini mah. Selama kamu mengusahakannya, kenapa enggak? Aku nanti seperti itu. Selanjutnya ada miracles, expect the wondrous to emerge. Yes, kamu ngerasa kayak nggak ada yang namanya nggak mungkin, karena ada yang namanya miracles, ada yang namanya mukjizat. Bagus banget, oh my god. Pertahankan ini, ya. Pertahankan logika yang baik ini, ya. Positive mindset ini pertahankan, karena ini yang nanti bikin kamu makin berjaya. Dan kalaupun lagi sial lagi, aku ngeliatnya kayak ini yang bikin kamu tuh nggak mental breakdown, nggak mental illness, nggak depresi, nggak sering anxiety berlebihan gitu loh. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat ada balance, take time to relax, indulge a little more or less, set boundaries with your work. Yes, aku ngeliatnya memang, tapi tetap harus balance, jangan terlalu workaholic, jangan terlalu juga kecapean mau apapun yang terjadi, karena kalau kamu kecapean pun dan terlalu terlalu semangat dan kayak gimana, itu juga mempengaruhi yang namanya kesehatan kamu secara fisik juga, of course gitu. Aku nggak pernah mau ngomongin tentang kesehatan fisik orang, karena ribet gitu ya. Ini kan di sini banyak banget manusia dan dengan segala macam skenario yang berbeda ya. Jadi aku kata intinya adalah ketika memang kita terlalu juga, namanya juga terlalu ya, terlalu capek, terlalu juga mengusahakan apalagi nih buat hidup ini, buat minggu ini, supaya gue tetap bagus kinerjanya, supaya gue bagus bisnisnya, tetap itu nggak bagus. Takutnya ya kita jadi kurang tidur, dan kalaupun tidur tetap aja kayaknya nggak berkualitas tidurnya. Itu nggak boleh juga, harus balance. Be yourself. Dan ada daughter. Oke, be yourself intinya adalah jangan, ini seperti show the world the real you. Jangan terlalu takut sama omongan orang. Ingat, nggak ada orang yang sial mulu. Ingat, nggak ada orang yang benar-benar 100% benar atau 100% salah. Jadi jangan blaming yourself berlebihan. Tenang aja, semuanya pasti ada jalannya. Ketika kita udah introspeksi diri, kenapa kemarin bisa dapat tower moment, kita juga udah berserah sama Tuhan, dan kita memang kayak healing ourselves, dan kayak moving forward ke track hidup kita lagi. Ingatlah, nggak bakalan ada yang sia-sia, dan nggak akan ada yang bener-bener kayak terjadi lagi. Mudah-mudahan ya itu kemarin lobang di belakang ya udah ditinggalin aja. Mudah-mudahan di depan nggak ada lobang yang kita bisa masukin lagi gitu loh, karena kita udah ngerti harus ngapain strateginya gitu ya. Jadi jangan terlalu takut gitu, jangan terlalu juga ngerasa oh gue emang salah mulu dan segala macam, emang gue aneh nih. Wah nggak usah terlalu gitu juga. Tentang daughter ini sebenarnya kayak bisa jadi memang ini masalahnya sama putri kamu atau anak kamu, bisa anak cewek cowok sih. I mean like memang ini kan the answer to your question ya. Involve your daughter, itu bisa jadi kayak kamu dapat pencerahan mungkin dari anak kamu, dari ponakan kamu, pokoknya anak cewek di dalam rumah kamu. Cowok bisa juga sih, kadang-kadang ini ngomongin tentang anak kecil aja kan ada daughter dan ada the son, bisa jadi seperti itu. Kayak sometimes aku juga dapat inspirasi dari ponakan aku ya, tiba-tiba aja kayak bikin apa ya, oh bikin ini kali ya, seru gitu loh, oh bikin idenya seperti ini gitu loh. Jadi bisa jadi memang kamu dapat ide atau dapat kayak dapat healing dari anak-anak kecil. Jadi kalau yang ada yang ngerasa sedih dan segala macam, mungkin bisa kayak lebih banyak main sama anak kecil, sama anak kamu. Yang mungkin kalau udah kangen sama anak kamu juga mungkin bisa video call kalau memang kalian lagi LDRan istilahnya gitu ya, sama ponakan kamu, sama sepupu kamu yang masih kecil, yang memang deket sama kamu. Mungkin itu bisa bikin kamu happy lagi, bangkit lagi semangatnya, and then akhirnya bisa punya ide cemerlang atau moodnya tuh jadi ke-boost gitu loh. Jadi kayak ada mood booster tersendiri yang bikin kamu tuh bisa kerja lagi atau semangat lagi. Karena sebenarnya kita tuh cuma butuh semangat di masa-masa tower moment ya. Itu doang sih sebenarnya. Mau apapun yang kita rasain, apa yang kita lakuin, kalau kita udah
breakdown mentalnya itu pasti nggak enak. Nah, kita butuh mood booster. Mungkin salah satunya adalah dengan cara telepon atau ngobrol atau ya bercengkrama sama si kecil ini gitu. Aku sih ngeliatnya ke arah-arah situ doang sih gitu. Dan minggu ini banyak juga yang bakalan ketemu sama anak kecil sih. Mungkin yang kayak yang udah gue bilang, mungkin ada happy family karena udah harus WFH lagi sekarang. Jadi mungkin kayak udah ketemu sama keluarga lagi. Mungkin lah minggu ini bisa jadi seperti itu. Ada fresh air dan ada es. Oke. Fresh air, jangan lupa juga yang tadi aku bilang untuk balance yourself. Kadang-kadang harus relax. Kadang-kadang kalau misalkan memang kamu punya waktu untuk cuti atau waktu weekend, ya cobalah untuk kayak bener-bener matiin handphone, rutinitas kamu, matiin email kamu, notification-nya, dan kamu bener-bener refreshing your brain ya, refreshing your heart gitu loh. Jadi bener-bener kayak me time with yourself, just with yourself gitu, atau quality time with your family, with your daughter, with your apa namanya ponakan, entah ponakan cewek cowok gitu-gitu. Jadilah anak kecil. Aku sih ngerasain seperti itu. Jadilah seperti anak kecil yang kayak playfulness gitu loh. Karena kamu butuh fresh air, butuh waktu juga untuk kayak happy sama diri kamu sendiri. Silahkan di pause kalau kamu mau lihat ya. Intinya sih seperti itu, kamu butuh itu. Dan kayaknya minggu ini kamu butuh banget fresh air dibandingin dibandingin masa-masa yang kemarin. Ini kamu butuh banget fresh air karena ya pasti banget sih ada storm warning dan ada tower moment. Siapa yang nggak butuh fresh air? Fresh air itu bahasa Indonesianya adalah udara yang segar. Lagi kayak gini nggak usah lalu repot-repot pergi ke puncak atau ke Bandung atau ke luar negeri gitu karena lagi social distancing juga. Tapi fresh air bisa kita dapetin dengan cara yang tadi aku bilang ya. Lebih banyak kumpul-kumpul sama orang yang mungkin bikin kamu happy. Tapi jangan lupa harus jaga jarak ya. Intinya nanti gue di report nih ngomong kayak gini. Tapi intinya adalah kamu harus, dengan kutip ya, harus happy, harus kayak having fun gitu, karena lagi ada tower moment supaya kamu bisa ketemu personal healing kamu gimana sih caranya dapetin itu, personal happiness kamu gimana sih caranya. Jadi lakukan sesuatu hal yang bikin kamu happy, bikin kamu tenang, relax, healing gitu loh ya. Selanjutnya ada ask. Ini bagus banget ya at the end ya. Kita juga harus berserah sama Tuhan dan kayak minta tolong, minta ampun, dan minta kekuatan dah. Pokoknya minta, tanya dan minta, ask ya sama Tuhan, sama malaikat. Ini seperti itu. Silakan di aku nggak bakalan jelasin panjang lebar karena ya itu yang tadi gue bilang. Sebenarnya kalau intinya adalah minta sama Tuhan dan mudah-mudahan Tuhan akan menjawabnya ya. Bukan tuh mudah-mudahan Tuhan akan menjawabnya, maksudnya mudah-mudahan kamu dapat jawaban yang kayak ting apa nih gitu, dengan cara mungkin dapat ide yang cemerlang, atau enggak kamu bangkit dari rasa keterpurukan kamu, kesedihan kamu. Tuhan pasti ngejawab sih, tapi like mudah-mudahan kayak kamu dapetin jawabannya tuh kayak ide teng gitu loh. Bukan kayak, kan ada beberapa jawaban Tuhan tuh yang kayak kita jadinya healing aja atau gimana. Enggak, aku nggak tahu di sini jawabannya Tuhan mudah-mudahan tuh kalau di minggu ini adalah dengan cara kayak kamu dikasih ide yang cemerlang, atau enggak kamu dikasih kekuatan untuk berkomunikasi sama orang-orang baru yang mungkin bisa bikin kamu bisnisnya lebih lancar, atau ada yang mau bisnis bareng sama kamu. Karena di sini ngomongin tentang sesuatu yang hancur, dan kayaknya sesuatu yang hancur ini ngomongin tentang relationship di masalah bisnis ya. Kebanyakan di sini sih file nomor 1 nggak terlalu banyak masalah hati. Ada sih masalah hati, sekarang kamu jadi insecure untuk punya cinta yang baru ya. Karena kenapa? Karena mungkin cinta yang lama udah tower moment, udah hancur banget, dan kamu kayak takut untuk mencintai yang baru. Nah di sini kayak mudah-mudahan dikasih semesta jawabannya adalah seperti kayak kamu dikasih temen, atau enggak ya entah temen, entah memang akhirnya gebetan yang bisa bikin kamu tuh lebih kayak healing sih. Aku sih ngeliatnya di sini nggak bakal dapet gebetan cepet, tapi dapat teman-teman yang bisa bikin kamu healing. Banyak juga keluarga, apalagi anak kecil, yang bisa bikin kamu healing. Karena di sini juga fresh air, entah kenapa ada anak kecil nih. Jadi ibu-ibu sama anak kecil, dan cowok sih di sini, bukan cewek. Tapi like di sini kayaknya kamu bakalan banyak berkomunikasi, banyak banget ngobrol, banyak banget juga ketemu sama orang-orang yang bisa bikin kamu healing. Nah ini ketika kamu memang udah minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong kasih aku kekuatan, kasih aku semangat lagi buat hidup, supaya aku punya happiness dan healing lagi dalam hidup aku. Nah ketika kamu udah minta itu sama Tuhan, mudah-mudahan di minggu ini kamu dapat jawabannya dengan jawaban ya kamu dideketin sama orang-orang baik, sama soul family-nya kamu gitu. Aku nggak tahu kayak gitu sih. Oke, kalau ada salah-salah ngomong dikit ya dimaafin ya teman-teman. Kadang tuh kan aku maksudnya namanya tarot reader pasti ada ada
vision, ada juga bisikan-bisikan aku lagi ngobrol kayak gini gitu. Jadi kadang-kadang konsentrasinya tuh terbelah, asal kalian tahu. Maksudnya nggak segampang itu, bukan aku apa ya, membenarkan diri sendiri, tapi ya kadang-kadang agak sulit. Ini gue mau ngomong yang mana sih, dan kadang-kadang salah ngomong. Ya, sorry banget kalau ada sedikit kata-kata yang salah atau gimana. Tolong dimaafkan Roronya. Alright, okay, what else? File number 1, Tuhan Yesus, file number 1. Apalagi yang akan ini apa sih? Oke, Tuhan Yesus. Ada ya. Fokus on yourself dulu. Maka aku bilang tadi, baru aku ngomong, aku berasa juga memang di sini kayak semesta bilang jangan punya gebetan dulu, atau kalau yang masih single-single kayaknya bukan minggu ini dapetin pacar atau kayak gimana. Kalau yang udah punya pacar atau punya pasangan, kayaknya minggu ini juga nggak terlalu yang romantis gimana-gimana banget. Tapi di sini memang kayak tipenya itu harus ke kamu dulu. Kamu tuh disuruh healing, kamu disuruh kayak happy di dalam diri kamu dulu. Baru nanti mungkin di minggu-minggu depan setelah itu mungkin baru dapet rezeki yang lain tentang relationship, lovership. Ya, karena di sini minggu ini lebih kayak self indulgence. Focus on self, ada self worth, time to healing, ada self appreciation dan shadow work. Ini berasa banget soalnya. Dan kamu kalau berasa sebenarnya dari tadi aku tuh kayak nelen ludahnya susah banget karena dari tadi mau muntah. Energinya lumayan intens ini dari awal aku shuffling kartu yang pertama. Ada love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you, dan letting you know. Aku ngata, walaupun mau kayak gimana pun tetap ada love call, tapi banyak kan, 90% ini ngomongin love callnya dari keluarga, dari sisi teman yang tadi aku bilang, soul family. Jadi makanya aku bilang banyak banget calling atau communication dari orang-orang sekitar kamu yang memang khawatir sama kamu, dan memang kangen sama kamu, dan memang peduli sama kamu, care sama kamu. Aku ngata love callnya di sini kayak malah bukan dating, bukan someone expresses love yang kayak I love you baby, do you want to jadi ini no, nggak kayak gitu sih. Aku lebih ngeliatnya di sini love call-nya kayak orang ngerasa kayaknya gue ketarik energinya, gue pengen ngehubungin file nomor 1 nih, ngehubungin kamu gitu loh. Apa kabar? Yuk main yuk ke rumah aku yuk. Tapi harus rapid test dulu ya kamu ya. Gitu-gitu. Maksudnya aku tetap kasih bercanda dikit karena terlalu intens energinya, nggak bagus buat kita semua ya. Oke, seperti itu intinya ya. Jadi aku ngata kayak jangan takut, kamu nggak akan pernah sendirian kok. Dikasih Tuhan pasti juga soul family yang tetap ngebantu kamu untuk ngebantu kamu keluar dari zona gelap ini, si tower moment ini ya. Oke, what else? Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi sama kalian? File number 1 di minggu ini, Tuhan Yesus. Let go. Dan ada not the right time ya. Kalau ada yang memang makanya aku bilang tadi kan ada yang harus diputuskan. Jadi memang ada yang udah tower udah kayak putus hubungan sama si dia. Entah si dianya itu mungkin pacar kamu atau teman bisnis kamu, atau kamu memang harus kayak keluar dari toxic kantor itu, ada toxic circle kamu. Pokoknya ini bikin kamu hancur banget. Ada shocking news. Tuhan bilang jangan takut, lu nggak bakalan sendirian, lu nggak bakalan juga kayak kehilangan tangan atau kaki, karena nanti bakalan digantiin sama orang-orang yang baik juga. Tapi yang harus lo lakukan adalah pertama let go the toxic ya, the toxic ini, entah relationship, entah orang, pokoknya banyak skenarionya. Pokoknya let go the toxic, karena ini bukan waktunya yang tepat untuk memang mikirin itu. Jadi ini adalah waktunya kamu untuk healing. So ya, ini aku katakan banget dari awal, ada beberapa hal yang memang kamu lakukan mungkin udah lama, entah kejadian sama orang, entah memang bisnis, entah memang kayak ada yang di dalam satu lingkupan yang toksik banget, ada yang kantornya toksik, ada yang pertemanannya bahkan toksik. Gak usah takut untuk keluar dari situ ya. Mungkin ini bisa bikin kamu sedih banget, ini bisa bikin kamu jadi ngerasain tower moment banget. Tapi ingat, aku selalu bilang tower moment itu sebenarnya adalah masa-masa dimana kamu dihancurkan semesta. Bukan karena semesta atau Tuhan tuh gak sayang sama kamu, tapi karena sayang banget sama kamu. Kamu disuruh meruntuhkan bangunan yang tidak layak huni untuk nanti kamu rebirth atau rebuilding rumah yang jauh lebih bagus, jauh lebih kokoh, jauh lebih stable gitu loh. So ya, kalau memang kamu ngerasa ada sesuatu yang tidak baik di hidup kamu, entah memang ide kamu tentang bisnis sesuatu, tapi kayaknya kamu kurang serak atau kayak gimana, coba tanya sama orang-orang sekitar kamu. Kalau memang gak cocok sama orang itu atau bisnis itu atau teman itu, pokoknya tentang hal itu ada sesuatu yang gak bagus, jangan segan-segan untuk meninggalkan orang atau hal itu ya. Karena mau gimana pun, kamu juga sebenarnya secara insting atau secara insting dan logika, karena ini juga ngomongin tentang logika, itu memang nggak enak di hati kamu. Aku nggak kayak gitu. Kamu tahu ini sebenarnya kayak bukan the right time dan bukan the right thing untuk dilakukan gitu.
pikirin kembali, karena Seven of Pentacles juga ngomongin tentang pikir-pikir. Dia lagi kayak mikir nih, tanaman bertumbuh apa enggak ya, gitu-gitu. Nah intinya kayak menunggu hasil panen. So ya, ini adalah waktu kamu untuk pikir, waktu kamu untuk introspeksi diri, waktu kamu untuk kayak berpikir jernih sih. Ambil waktu sebentar, fresh air yang tadi aku bilang, untuk merenung ya, biar nggak salah langkah. Oke, selanjutnya kita lihat ada a new day. Kebalik. Dan it's time to stop procrastinating. Oke, ya yang aku bilang tadi, balik lagi. Sebenarnya ada yang namanya new day, a new beginning. Kalau memang kamu mau keluar, kalau kamu berani mau keluar dari toxic boundaries ini, ya. Ada sesuatu yang baru, soul family yang baru, teman-teman yang baru, bisnis yang baru, mungkin kantor yang baru juga gitu loh. Kalau memang kamu berani untuk ngambil resiko, tapi balik lagi tetap harus pakai logika. Kamu tanya sama orang-orang sekitar kamu, tanya sama family kamu, tanya circle terdekat kamu, ini apa yang harus gue lakukan. Intinya jangan pernah takut untuk let them go gitu loh. Kalau memang menurut kamu itu udah nggak worth it untuk diperjuangkan. Banyak banget skenario di sini tentang apapun, banyak banget. Aku nggak bakal ngomongin ke arah situ, tapi yang aku lihat tetap harus percaya bahwa kamu nggak pernah sendiri. Dan di sini ada it's time to stop procrastinating. Oke, kita lihat di sini. Tuh. Ya, ini bisa di pause kalau kamu mau denger. Gila, aku sesak nafas banget. Aku nggak bohong, kayak gue abis lari-larian, padahal biasa aja, ini baru 30 menit. Tapi sumpah ini energinya intens banget. Oh my god. Dan ini bisa dilihat kalau memang kamu mau di pause ya kalau kamu mau lihat ya. Oke, intinya adalah jangan pernah berputus asa sih. Tenang aja sih, semua punya waktunya masing-masing. Ini juga ngomong tentang waktu. Entah kenapa di sini kan it's not the right time. Di sini ada waktu juga ya. Tenang aja, semuanya pasti dapat waktunya, dan pasti ada waktunya kamu untuk bersinar kembali. Yang tadi aku bilang ada new day. Di sini juga ada pelangi gitu loh. Jadi jangan pernah takut kayak kamu ngerasa oh ya emang gue hidupku sial banget. No, nggak kayak gitu juga sih menurut aku ya. Oke, kita sekarang lihat dari charm sesuai janji aku. Oke, pile number 1, kita lihat kira-kira akan terjadi apa sama kamu di minggu ini. Banyak yang bilang kenapa charm itu nggak banyak. Sebenarnya bukan nggak banyak, aku selalu ngambil lebih dari 4 simbol. Tapi karena memang kecil-kecil, jadi pas ngambil tuh kayaknya gitu loh. Kalau kebanyakan pusing wah. Bisa nanti ini di sini sendiri tuh kayak 15 menit ngejelasinnya gitu. Sorry ya baby, nanti kapan-kapan lebih banyak deh. Oke, dan itu file number 1. itu lambangnya ada K, ada K lambangnya. Coba dipikirin K ini siapa, ataukah dia, ataukah kamu, atau artinya oke. K itu oke. Ngomongin pentacles atau koin tuh. Jadi banyak banget yang memang di sini energinya itu lebih fokus ke destiny atau ke ke arah gitu, arah duniawi, misalkan kayak kisah bisnis, karir, ya, studi. Ada juga yang ngomongin tentang gimana caranya nabung atau enggak keluar dari cicilan-cicilan yang berat ini alias utang, something like that yang aku lihat. Di sini juga ada payung, artinya proteksi, dan artinya juga kamu bakalan ada yang memayungi, artinya kamu gak bakalan kepanasan banget, kesedihannya itu bakalan kayak teratasi insya Allah. Ini juga ngomongin tentang ada orang yang akhirnya tuh ngeprotek kamu, melindungi kamu. Jadi jangan pernah takut kamu sendirian. Tadi yang aku bilang, kamu tuh gak pernah walking alone, you never walk alone gitu loh ya. Oke, selanjutnya di sini ngomongin tentang sword. Yes, logika. Ini keriting ngomongin tentang logika ya. Tadi aku bilang banyakin logika yang bagus, banyakin positive thinking ya baby ya, karena ini penting banget di minggu ini. Oke, di sini ada dream 2 kali, aku nggak bohong, berarti di sini mentionnya 2 kali tentang dream. Ini kuat banget berarti ya. So ya, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut juga untuk berharap, untuk meminta pertolongan sama Tuhan, untuk supaya Tuhan tuh kayak tetap ngejamin mimpi kamu. Tetaplah bermimpi, jangan pernah takut, jangan pernah insecure tentang mimpi kamu seperti apa. Banyakin mimpi, banyakin juga usaha untuk mewujudkan mimpi itu. Intinya adalah jangan pernah pesimis banget, karena mungkin mimpi kamu sekarang hancur berantakan, bisnis kamu hancur, mimpi kamu untuk menikahi si doi hancur misalkan gitu. Nggak usah pernah takut. Kalau memang kamu punya mimpi lagi, afirmasikanlah itu di dalam doa kamu, meditasikanlah juga di dalam perenungan kamu, minta sama Tuhan, minta petunjuk gimana, apa yang harus aku lakukan supaya bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi ketika memang mimpinya mentok,
jangan lihat itu sebagai kayak oh iya udah mentok nih, jangan, tapi dilihat itu oh gimana caranya supaya punya mimpi baru, atau enggak supaya mimpi yang mentok ini jadi ada jalan keluar. Nah, tanya sama Tuhan gimana caranya. Oke, selanjutnya ini bagus banget nih, ada keberuntungan. Ini ngomong ini sih apa sih, Bani ini ngomongin fertility, ngomongin tentang juga keberuntungan, karena di sini ngomongin juga rebirth ya. Kelinci itu ngomongin rebirth, ngomongin juga sexuality, ngomongin juga wah banyak banget. Jadi intinya adalah seperti kalau ngomongin rabbit ini ngomongin seperti si empress ya. Jadi insya Allah kedepannya memang banyak banget laki untuk kamu, keberuntungan buat kamu, hoki buat kamu. Bahkan yang mau hamil pun, mau program hamil pun, mudah-mudahan punya duit untuk kayak program hamil misalkan gitu. Atau enggak memang kalau nggak pakai program hamil, maksudnya nggak ke dokter atau gimana, mudah-mudahan punya rezeki buat punya anak, atau enggak anak cewek, karena tadi di sini ada daughter, mudah-mudahan, amin 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 gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus di sini disuruh lebih bijak dalam melihat segala sesuatu, karena di sini ada si owl atau si burung hantu. Burung hantu menunjukkan memang kita harus lebih bijak melihat segala sesuatunya dari sisi yang berbeda, jangan dari sisi negatifnya doang. Jadi supaya kita tuh bisa dapat ide-ide cemerlang dan nggak terlalu cemas atau anxiety dengan keadaan kita yang sekarang. So ya harus lebih bijak ya teman-teman. Aku tahu sulit minggu ini, tapi ya harus supaya kamu bisa tetap melangkah ke depan gitu ya. Di sini juga ngomongin tentang pertumbuhan. Ini seperti Seven of Pentacles. Kamu di sini memang mungkin belum mendapat buahnya atau kayak gimana, tapi jangan takut. Ini adalah masa-masa kamu untuk mencari kejayaan. Mungkin nggak kelihatan sekarang, nih not the right time, bukan saatnya sekarang kamu untuk manen kejayaan. Tapi percaya ketika memang kamu kasih pupuk terus, kamu rawat itu, mudah-mudahan bisnis kamu atau nggak relationship kamu yang hancur ya bisa kembali lagi. Entah memang kembali balikan sama orang itu, atau at least kamu dapat new day. Tadi aku bilang kan ada new day, ada new beginning sama orang yang baru, dan akhirnya terlaksanakan dengan baik gitu loh, tergantikan. Intinya jangan pernah takut, hati kamu layu, jangan terlalu insecure. Oke, selanjutnya di sini tentang bidik ya, tentang tujuan hidup, tentang destiny. Jadi tentang kayak pencapaian hidup. Mudah-mudahan kamu udah tahu goal hidup kamu apa, dan kamu bisa mencapai bidikan itu dengan sempurna gitu ya. Mudah-mudahan dimulai dari kebijaksanaan dan dari mindset atau sword dan komunikasi yang baik gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 1, thank you so much sudah nungguin Roro. Energinya sangat berat kalau kamu lihat, dari tadi aku ngos-ngosan banget. So ya, aku akan istirahat dulu setelah ini karena lumayan kenceng. But thank you so much sudah nonton. Mudah-mudahan kalian ngerasa ini seru, kamu suka, dan ya kamu ngerasa ini berguna. Jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga aku di subscribe, karena aku mau ketemu sama kalian di readingan-readingan yang lain. Oke, jangan lupa juga ditonton video-video yang lain, karena hampir semuanya energinya itu adalah timeless, artinya tidak berbatas waktu. So ya, bisa kalian tonton kapan aja kalian butuhin si judulnya itu. Yang penting berdoa, mudah-mudahan kalian dapat jawabannya, atau at least kalian dapat petunjuk dari situ. Oke teman-teman, file nomor 1. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang Create Art. Kita lagi ngobrolin apa yang akan terjadi di minggu ini. Ya, teman-teman, silakan banyakin doa sekarang ya. Relax, jangan lupa nafas yang tebal, minimal 3 kali. Nafas yang tebal tuh kayak bener-bener dikosongin paru-parunya. Itu juga bagus sih untuk healing session kamu sendiri ya. Yesus, jangan di skip walaupun mungkin kamu bete karena nggak bisa ngeliat dari balik layar ini, tapi aku lagi memang butuhin energi kamu, energi kolektif, energi dominan dari kalian. Tuhan Yesus, file number 2, apa yang akan terjadi sama kalian di minggu ini? File number 2. Oke, here we go. Tuhan Yesus. Oke. 8 of Cups, 7 of Swords, oh my god, 10 of Wands. Yes, itulah hidup ya teman-teman. Aku nggak mau bohong. Mungkin ada dan pasti hampir sama, kurang lebih sama. Karena minggu-minggu ini akhirnya ada PSBB lagi gitu loh. Terus abis itu juga ya banyak yang mulai terjangkit virus sana sini, banyak yang mulai kayak ketakutan, banyak juga yang udah kayak kecapean karena homesick atau LDRan sama keluarganya, karena mungkin
ya nggak bisa keluar kota, nggak bisa ada penerbangan, atau nggak bisa keluar negeri. Ada yang udah kejebak di luar negeri lama, nggak bisa pulang, di PHK, nggak dapet pekerjaan baru. Yang sekolah juga udah capek banget dengan sekolah dan kuliah online. So ya, minggu ini aku ngeliatnya memang dengan kutip udah mulai menurun semangatnya kamu untuk terus positif. Kayak kata-katanya seperti ini, kayak gue mau sampai kapan sih positif gitu loh. Kata-katanya kayak gitu, udah mulai capek. Sampai kapan gue harus kayak berpikir positif, sok-sokan untuk kuat, padahal gue udah gak kuat lagi. Sampai kapan gue tuh berusaha seperti ini, kayak udah mulai gak kuat anymore gitu loh. Kata-katanya seperti itu ya. Karena jujur juga personal reading aku selama 2 minggu ini juga agak berat energinya, dan aku pun yang biasanya tuh energik, personal reading lumayan kebawa energi para klien aku yang gila banget, gila-gilaan banget downnya. Makanya banyak yang malah jadi molor. Kenapa? Karena yang biasanya aku misalkan ya satu hari bisa 5 readingan, ini 2 readingan aja tuh gue udah kayak aduh gue udah tidur aja gitu. Karena energi si objek yang aku ambil memang kayak kuat banget. So ya, ini kelihatan banget juga dari energi kalian, dominannya seperti ini, rasa-rasanya ini jujur ini tentang galau, ini tentang energi on dan off. Ini energinya tentang ngerasa beban ini terlalu berat, bebannya berat banget. Di sini juga ada unbalanced situation, karena ini on off, in and out, hot and cold, dan ini kayak kebanyakan beban yang dipegang, ujung-ujungnya jadinya jalannya tuh pincang. Nah, bottom of decknya ada 7 lagi, 7 of Wands. Wow. Kalau kamu mau lihat lagi di sini Hermit, orang yang udah kayak mencari, ini sebenarnya Tuhan mau apa sih, kayak udah pasrah sama Tuhan. Tapi bagusnya The Hermit ngomongin tentang contemplation, jadi kayak kamu mulai mulai kayak nanya sama Tuhan, apa sih yang salah sih sebenarnya sih. Udah ada kayak ya energi mau mengintrospeksi diri gitu loh. Alright, mulai dari sini nih, tapi itu cuma sekilas saja. Ujung-ujungnya tetap aku lihatnya dari sini. Aku ngeliatnya di sini banyak banget yang galau masa lalu dan gak bisa moving on. Kenapa? Karena pun kalian ngerasa di masa depan pun ternyata kayak ada tanda kutip ya, gak ada yang sebaik dia, gak ada yang sebagus masa kamu yang lama. Misalkan kayak gini, ini satu persatu aku aku kupas ya. Jadi di komen juga, kenapa nggak ada ini, kenapa yang nggak ada ini? Berarti nggak nonton semuanya, di skip ya. Aku biasanya ceritain dari awal. Kalau misalkan masalah percintaan misalkan ya, kamu ngerasa kayak katanya ada yang lebih baik dari dia, katanya kalau gue udah keluar dari pacar gue atau mantan gue yang toxic ini, gue bakalan dapet the better person, dapet the better relationship. Buktinya nggak ada tuh. Sampai sekarang gue kayak ngerasa balik lagi ke dia. Kayaknya gue nggak kuat kalau nggak balik lagi ke dia. Walaupun ini berat banget, walaupun gue tau ini toxic relationship, walaupun gue tuh udah mendinai gila-gilaan, walaupun gue udah denial sama diri gue, ini nggak boleh bla bla bla, tapi ujung-ujungnya gue balik lagi ke dia, dia juga balik lagi ke gue. Karena kita nggak bisa menemukan the better person. Kenapa? Tuhan bilangnya ada the better person, nggak ada tuh gitu. Kamu rasa seperti itu dan kamu capek, dalam tanda kutip capek mencari petunjuk atau sign dari Tuhan, sebenarnya apa yang harus gue lakuin. Nah itu kalau relationship ke percintaan. Yang udah cerai pun juga kayak gitu. Kadang-kadang kamu udah move on dari dia, tiba-tiba galau lagi, tiba-tiba keinget atau nangis tentang si dia lagi, dan kamu kayak capek. Tuhan kenapa sih, ini beban gue berat banget, gue tuh udah capek mikirin dia, dia aja tuh udah gak mikirin gue, dia aja udah punya cewek baru, dia aja udah punya cowok baru, dia aja udah happy, udah lupain gue, kenapa gue gak bisa lupain dia? Kata Tuhan kalau gue berserah, kata Tuhan kalau gue itu udah bener-bener mengikhlaskan, gue bisa dapet ini, dapet itu, segala macam. Buktinya nggak ada. Nah kamu tuh udah yang rasanya tuh ngotot, ngomongnya tuh ngotot seperti itu, karena udah capek dengan pengharapan, capek dengan kata-kata positif, capek dengan oracle card yang aku omongin tiap minggu kayaknya bagus-bagus banget, tapi mana untuk gue kenyataannya nggak ada yang bagus, Kak Roro. Ini yang aku lihat. Kamu capek mendenial, kamu capek kamu capek untuk kuat, kamu capek untuk menjadi fighter, capek untuk jadi seorang yang defensive yourself gitu. Karena kamu ngerasa apalagi harus gue defense, gue udah nggak punya pertahanan lagi, gue udah terserah deh gitu, kata-katanya kayak gitu ya. Aku tahu minggu ini berat, mungkin termasuk sama aku. 2 minggu ini, 3 minggu ini gitu loh, handphone rusak gitu loh. Puji Tuhan aku masih punya tabungan untuk beli handphone baru, tapi yang aku pikirkan adalah kok bisa tiba-tiba rusak, padahal rusaknya lagi aku pakai. Jadi aku lagi kayak tiba-tiba dia nggak narik sinyal sama sekali, bener-bener nggak bisa narik sinyal.
Aku udah kayak coba matiin, aku udah coba wah otak-atik udah segala macam cara. Oh, yang orang bilang di Google juga harus begini harus begitu, coba tips and triknya nggak bisa. Dan itu banyak banget chattingan dari personal reading yang hilang, makanya banyak banget yang miskom 2 minggu ini. Ya, shit happen kadang-kadang, dan itu suddenly. Nggak usah terlalu makanya aku bukan ngomong ini kayak gimana-gimana, tapi ya banyak banget hal yang mungkin kita mikir, kenapa sih terjadi di gue lagi, sial lagi guenya. Ya, dan kadang-kadang kamu nggak perlu positif kok. Kalau memang lagi sedih, nikmatin sedihnya, it's okay. Tapi jangan lama-lama, karena aku ngeliatnya memang di sini terlalu sedih, terlalu melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata yang sedih banget. Dan aku nggak menyalahin, karena kadang orang nggak perlu optimis kok. Ya udah, memang jalanin aja. Cuma saran aku dari aku satu, jangan lupa minum. Dua deh, jangan lupa tidur juga ya. Karena orang yang galau juga pasti lebih capek mentalnya, walaupun kamu nggak berasa ngapa-ngapain, tapi kok capek banget ya. Jangan lupa minum, hidrasi diri kamu, dan jangan lupa tidur. Mudah-mudahan setelah banyak minum dan setelah banyak tidur, kamu lama-lama lebih positif. Karena kadang-kadang kurang tidur juga tanpa kita sadarin jadinya negative thinking. Apalagi kalau kurang minum, oh my god. Kurang makan masih bisa, tapi kalau kurang minum itu susah. Jadi udah negatif makin negatif. Makanya orang galau kadang-kadang masuk ke UGD cuma dikasih apa sama dokternya, dikasih infus, karena kita butuh cairan. Karena untuk mengolah semua masalah itu bikin kita dehidrasi dari dalam. Ya, jadi itu saran simple dan saran aneh sih sebenarnya sih. Orang lagi bete disuruh minum, tapi penting ya. Nggak apa-apa, nikmatin bete-nya. Yang penting tetap zikir sesekali, nyebut nama Tuhan sesekali ya, nyebut gitu. Mudah-mudahan ya nanti ada jalan keluarnya. Berarti okay kalau memang lagi nggak bisa banget ke apa ya, ke atas kepalanya, aku nggak bakalan kayak nyuruh ayo no, karena I feel you baby. Kadang memang kita tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa ya. Ada cakra kelima, cakra kedua tentang percintaan, second chakra tentang sexuality, dan cakra kelima tentang komunikasi. Ada yang miskom, ada yang berantem gara-gara apa? Gara-gara omongan, mungkin omongannya dia atau omongan kamu yang mungkin keras, atau enggak memang ada omongan putus, ada omongan yang gak enak tentang percintaan, tentang hal-hal sexuality, atau istilahnya kayak cinta eros. Cinta eros itu adalah cinta ke lawan jenis, cewek ke cowok, cowok ke cewek, cinta beneran. Gue bukannya bilang nggak boleh cinta sesama jenis, gue nggak ngejudge, tapi I mean like, ngerti ya, cinta eros adalah cinta sexuality, cinta kayak pengennya pelukan ya, cinta gimana sih pacaran. Nah itu ada masalah tentang cinta itu, aku ngeliatnya ya. Tapi ada juga sih cinta keluarga atau apa, tapi dikit sih, karena second chakra ngomong tentang second chakra ini kan ada posisinya tuh kan di bawah perut ya. Artinya adalah memang ngomong tentang reproduksi dan segala macam. So ya, ini ngomong tentang cinta eros. Intinya adalah kamu ngerasa banyak banget di sini yang miskom sama pasangannya. Banyak juga yang pas keluar dari mulut adalah omongan-omongan kasar yang bikin kamu putus segala macam. Pokoknya adalah kamu ngerasa kayak nggak ada cinta baru yang datang yang bikin kamu happy. Kamu kayak ngerasa kayak galau, tadi aku bilang galau berlebihan tentang si cinta ini. Ada yang gagal move on, balik lagi karena Seven of Swords ngomongin udah pergi, balik lagi, udah pergi, balik lagi gitu-gitu. Jadi kayak gagal move on. Ada juga yang memang kayak dia ngerasa kayak apaan tiap minggu, tiap bulan jawabannya kayaknya gue bakalan dapet pacar nih, padahal gue udah jomblo lapuk, udahlah capek, udahlah emang gue nasibnya begini, galau. Nah, Seven of Swords ngomongin tentang orang yang kayak kadang positif mindset, kadang negatif mindset. Nah, aku ngeliatnya memang kamu udah mulai gak bisa bener-bener straight ngomongin positif mindset, karena kamu ngerasa kayak secara logika gue udah capek banget, gue udah coba dating application sebanyak mungkin, gue udah coba nyari ke teman-teman gue, nanti ada yang jomblo mau dong gue dikenalin, udah segala macam cara. Kata Roro juga disuruh mempercantik dan memperganteng diri, gue udahan juga, tetap aja kagak dapet pacar Roro, nggak dapet pengganti si doi. Udahlah capek, udahlah emang gue nasibnya begini. Nah, udah ada yang mulai hopeless gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Ada guilt dan ada creation. Yes, one day kamu bakalan fight lagi. Amin. Ini aku yakin gak ada yang kebetulan, soalnya aku udah mendoakan ini, aku juga udah bermeditasi. Mudah-mudahan ini yang terjadi, kamu bakal nge-create your destiny again. Setelah memang kamu mungkin kayak merasa bersalah sama diri kamu, merasa bersalah sama orang-orang sekitar kamu, ibu kamu, anak kamu, bapak kamu, pokoknya merasa bersalah sama kayak, kenapa ya gue galau-galau terus, gue gak boleh kayak gini terus nih, mereka tuh beban hidup gue nih kayaknya, karena di sini ada beban.
Dan baiknya ketika kamu ngerasa memang kamu punya beban tanggung jawab dan beban moral untuk membahagiakan orang-orang sekitar kamu bakalan bangkit dari keterpurukan ini, kamu bakalan bangkit dari rasa galau yang berlebihan ini, dan kamu nge-create something lagi dalam hidup kamu. Kamu bakalan kayak, ayo back on track lagi, gue harus kayak ngobrol lagi sama orang-orang sekitar gue harus lagi happy, gue harus lagi wah segala macam gitu loh. Karena aku ngata kayak di sini kamu akhirnya mikir banyak juga yang harus gue pikirin, bukan perasaan gue doang tapi mungkin perasaan orang juga gitu loh, orang-orang sekitar gue yang mungkin sedih juga ngelihat gue bersusah hati seperti ini gitu loh ya. Aku ngata sih seperti itu. Jadi kayak ya ada baiknya juga punya beban tanggung jawab. Ya, oke. Selanjutnya dalam Tuhan Yesus, file number 2, what will happen to you? Ada look at the bigger picture. Yes. Mungkin tadi aku bilang kalau aku pribadi nggak bakal maksa klien aku atau maksa kalian untuk kayak ayo berpikir positif apa segala macam. Cuma semesta ini yang ngomong. Jadi maafin, aku harus kasih tauin. Jadi semesta mau bilang kayak gini. Oke, lo boleh sedih. Oke, lo boleh kayak ngerasa oh my god, kenapa hidup gue begini bla bla bla. Tapi ingat, lo harus juga bijak dalam melihat segala sesuatu. Count your blessing. Coba dilihat segala sesuatunya, kenapa kamu bisa galau, kenapa kamu bisa bangkrut, kenapa kamu bisa hancur usahanya, pokoknya gitu-gitu. Kenapa bisa senegatif ini? Coba dipikirin. Karena nggak mungkin nggak ada kesalahan kamu juga. Nggak mungkin orang 100% benar, 100% salah. So ya, kamu juga harus tanya sama diri kamu, introspeksi sama diri kamu, apa yang sudah terjadi. Atau kalau memang kamu nggak salah, misalkan kamu putus dari relationship yang toxic, coba lihat bigger picture-nya gitu loh. Bigger picture maksudnya dilihat dari sisi yang lebih besarnya. Apakah nggak lebih bagus emang seperti itu, putus dari orang yang brengsek daripada kamu tetap ada di toxic relationship gitu loh. Bukannya bagus kamu tuh udah keluar dari kepahitan itu gitu loh. Gitu loh. Jadi dilihat dari segala sesuatunya juga dari hal-hal yang hal-hal yang positif gitu loh. Walaupun ya aku udah bilang orang nggak perlu yang sampai sepositif gimana pun, nggak usah. Karena sometimes kita juga butuh untuk dalam tanda kutip bersedih supaya mengerti arti kesenangan. Itu klise banget, gue juga baru tahu berapa hari yang lalu kata-kata yang banget kayak gitu dari film apa gue lupa. Klise cuma oh iya juga ya gitu loh. So ketika kita lagi happy kita jadi lebih bersyukur, oh iya happy nih gitu loh. Karena kalau kadang-kadang orang tuh kalau udah happy terus tuh lupa rasanya happy banget tuh, karena udah biasa menurut dia gitu loh. Jadi nggak apa-apa, nikmatin kesel-kesel marah-marahnya. Oke, nonton Yesus ada desert passage, there is trust, there is divine planning. Ingat, mungkin ini kamu udah bosen denger ini. Bosen Karoro denger kayak ada planning yang besar buat aku dari Tuhan bla bla bla. Buktinya gue galau terus, buktinya gue gagal mulu bercinta bla bla bla. Ya, bukan waktunya kamu. Udah kerjain aja kerjaan kamu gitu loh. Kamu udah berusaha, kamu juga udah jadi orang yang baik, kamu juga udah kayak melakukan segala sesuatu, nge-create planning dalam hidup kamu dengan baik. Kalau emang belum mendapet ya emang belum mendapet. Tapi tenang aja, mudah-mudahan dapet yang beyond your expectation bahkan gitu loh. Melebihi ekspektasi kamu, melebihi dreamingnya kamu. Ya. Kadang aku pun juga nggak percaya sih dengan hal-hal seperti itu. Aku juga manusia biasa. Walaupun aku ikut seminar dan ikut pelatihan menjadi healer, menjadi motivator, but sometimes gitu loh, aku juga kayak ngerasa, oh my god, Tuhan gue capek banget, demi gue capek banget, gue udah gak kuat gitu. Aku pun kadang-kadang nangis gitu loh, konyol nangisnya. Kalau udah capek kerja gue nangis, capek banget soalnya. Jadi nggak apa-apa, nangis juga nggak apa-apa kadang-kadang. Tapi jangan berlebihan, jangan keterusan juga gitu loh. Ada partnership, dan ada hope, ada harapan. Hope, stay positive. Stay positive. The worst is behind you. Look up to the light tuh. Disuruh nengok, ada harapan. Ya. Partnership, teamwork will give you a better result. Find trustworthy people to partner with. Build up the talented support team. Yes, aku ngeliatnya memang insya Allah memang kamu nanti bakalan dapet tim, atau dapetin soul family, dapetin temen, atau dapetin gebetan yang baru yang akan bikin kamu ngerasa happy lagi. Ini banyak banget skenarionya, ada yang memang bener-bener temen, ada yang bener-bener kayak istilahnya couple atau cowok atau cewek baru gitu-gitu. Pokoknya ada partnership yang baru insya Allah mulai dari sekarang kelihatan. Kalau memang kamu bener-bener mau percaya dengan planningnya Tuhan ini, karena di sini ngomongin tentang planning Tuhan kan, there is a divine planning. So ya, jangan terlalu galau, nggak dapet bohong, apaan tarot reader juga semuanya ngomongnya kayak gitu tapi kagak ada Karoro bla 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 bla. Ya gimana mau dapet kalau lu kagak percaya gitu, ya nggak sih?
Gimana lu mau dapat kalau lu juga bersungut-sungut nggak percaya, ya udah gitu. Tapi aku yakin ini nggak ada yang kebetulan di sini. Gue sampai sesak napas kalau kamu lihat hari ini lumayan bikin aku gitu napasnya ya, karena berat. But I love it. Ternyata bagus, lama-lama kesininya banyak prediksi yang lebih bagus. Be present. Jangan galau. Jangan ngelihat masa lalu nih, jangan lihat masa lalu terus nih. Nih, kalau kamu lihat juga kamera aku juga sedikit bermasalah akhir-akhir ini, dia lebih susah fokus. Jadi kayak butuh waktu 3 detik tiap, aku sih lihatnya sih tiap kali 3 detik baru kayak tang gitu ya. So ya makanya shit happen suddenly gitu loh. Jadi bukan kamu doang yang ngerasain pusing, kadang-kadang gue juga pusing. Bukan masalah harga kamera. Ya kalau zaman sekarang kan bisa dicicil jadi nggak terlalu berat, tapi kayak ini orang gue kagak kenapa-kenapa, kagak ngapa-ngapain kok bisa rusak tiba-tiba. Nah itu. Dan aku nggak tahu itu misteri ilahi kenapa tiba-tiba rusak, orang nggak ngapa-ngapain ya, tapi tetap ada banyak hal yang akan terjadi gitu loh. Jadi jangan pernah kayak ngerasa oh gue sedih banget mulu. Kamu nggak tahu permasalahan hidup orang tuh sebenarnya banyak juga yang mungkin kayak menurut kamu itu hal sepele, menurut orang itu hal yang luar biasa. Sama masalah kamu menurut orang lain mungkin ada yang ngerasa sepele, tapi menurut kamu tower moment banget Karoro gitu. So ya jangan terlalu ngerasa terbebani dan unstable seperti ini, oke? Jangan terlalu galau, be present, count your blessing gitu loh. Jadi kayak nikmatin every moment dalam hidup kamu. Mungkin kamu masih punya orang tua, mungkin kamu masih bisa ketemu sama mereka, mungkin kamu masih bisa happy di saat sedih apa kayak gimana gitu loh. Dibawa seneng, lihat bigger picture-nya dalam hidup kamu, karena aku yakin gak ada orang yang segitu sialnya. Coba dilihat dulu hidup kamu ada apa lagi gitu loh, ditilik kembali apa sih yang sebenarnya kamu udah punya selain dari yang kamu galauin ini gitu ya. Silakan di pause kalau kamu mau lihat ini artinya apa. Oke. Kita lihat lagi ada apa sebelum kita masuk ke charm. Kita lihat deh dari sini aja. Oke, Dr. Yesus, pile number 2, apa yang akan terjadi sama kalian di minggu ini? Pile number 2. Oke, pile number 2, Dr. Yesus, ada jumping card. Kita ambil nggak ya? Yaudah deh, ambil aja deh. Aku nggak tahu itu satu lagi apa. Not today. Oke. Ngambilnya 3 jadinya 2 jumping card, satunya lagi aku ngambil dari bottom of the deck. Not today, ini jumping ini ngambil dari bottom of the deck. Not today, ada heart, ada still angry, ada avoiding a conversation or call or person, ada boundaries, not dealing. Intinya adalah mungkin hari ini kamu ngerasa nggak bagus sih, kamu ngerasa kayak ya ini kisah gue yang jelek banget. Gue pengen banget suka sama orang tapi orang itu nggak suka sama gue. Ada juga yang nggak dealing mungkin di tendernya atau projectnya, atau ya sesuatunya kamu pikir kamu bakalan sukses ternyata nggak sukses, dan itu tiba-tiba banget kamu ngerasa kayak ini udah sedikit lagi tiba-tiba no, nggak sukses, kamu nggak menang, entah kenapa, nggak memenangkan hati orang atau nggak memenangkan project, something like that. Atau nggak banyak juga yang kayak ngerasa gue udah ngelakuin segala macam, nge-create gila-gilaan tapi tetap aja bangkrut Karoro. It's okay baby, 2020 ini memang gila banget. Jadi bukan kamu doang yang ngerasa gampang bangkrut. Balik lagi, ini nggak ngapa-ngapain aja kamera gue rusak. Nggak ngapa-ngapain, dari 2 minggu lalu handphone aku rusak. Kagak ngapa-ngapain loh. So ya, jangan terlalu marah sama diri sendiri, marah sama semesta, jangan. Percaya semesta punya kabar baik buat kamu ke depannya yang gila banget buat kamu, yang kamu ngerasa kayak, oh Tuhan, makasih banget udah ngasih ini ke gue gitu. Mudah-mudahan ada yang kayak gitu. Aku nggak bohong. Sorry kalau ekspresif banget, tapi aku soalnya denger kata-katanya juga ekspresif banget di kuping aku, kayak ada yang kayak agak-agak teriak gitu, tipe-tipenya ngobrolnya. Oh my god. Dan selanjutnya ada heartbroken dan ada girl talk. Heartbroken dulu, ada deeply heart, balik lagi ada heart juga di sini karena angry. Orang yang angry juga sebenarnya heart juga, di sini ada heart juga, heart angry. Nih kalau kamu lihat, oh my god. Heart angry ya kan, still angry. Di sini ada lagi deeply heart, ada sad, ada separation, ada feeling loss, ya grieving, break up, ada yang ya makanya aku bilang banyak yang kayak ngerasa pusing karena kayak kerjaan lagi hancur, sama keluarga hancur, mungkin sama si pacar, si pasangan hancur. Dan di sini disuruh kayak tetap happy. Ngobrol sama teman kalau memang kamu ngerasa butuh teman, ya moving on dengan cara itu. Ya living in the moment. Oh my god, living in the moment tuh be present. Sumpah aku nggak bohong. So ya having fun ya teman-teman.
Kayak mungkin kamu ngerasa itu sulit banget, Kak Roro, nggak segampang itu ya, I know it. Tapi jangan pernah takut, karena di sini juga ada kupu-kupu dan ada si anjing, yang artinya memang kamu bakalan dapat solusi, finding out the light, dan kamu bakalan dapat orang, teman-teman, entah pasangan, entah gebetan, entah memang teman-teman atau family yang bener-bener setia sama kamu, yang bisa bikin kamu ngerasa so playful gitu hidup ini, bisa having fun lagi. Makanya saran dari aku, jangan terlalu apa-apa umpetin sendiri. Kamu juga harus cerita sedikit-sedikit sama orang, supaya orang tuh bisa ngebantuin kamu. Orang juga bisa kayak kasih saran sama kamu, atau enggak minimal jadi tong sampahnya kamu. Kamu keluarin unek-uneknya, dia cuma kayak nah gitu loh. So ya, kadang-kadang ngobrol sama temen itu nggak butuh saran, cuma tinggal mereka cuma ye gitu, bisa bikin kamu happy. Jadi jangan terlalu bersedih hati yang gimana-gimana banget. Ingat, kamu masih punya teman, kamu masih punya sesuatu yang mungkin orang lain tuh nggak punya. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh terlalu fokus apa yang kita nggak punya, padahal kita tuh punya beberapa hal yang mungkin orang tuh nggak punya loh. Aku nggak bohong, banyak orang yang udah nggak punya teman, banyak orang yang udah nggak punya orang tua gitu. Jadi ya, percayakan itu, kalau itu adalah hal yang terbaik yang kamu punya gitu loh. Jangan compare your life sama others life gitu, nggak bakalan bisa. So, ada peaceful resolution dan you are ready. Yes. Ih, gedek gue sama kamera gue. Nah, you are ready dan peaceful resolution. You are ready to moving forward. Gak usah galau-galau lagi, intinya sih seperti itu. Dan ada peaceful resolution, mudah-mudahan kedepannya kamu finding the light, yang tadi aku bilang, seperti si gambarnya tuh si capung. Artinya kamu bakalan dapetin solusi atau ide menarik atau resolusi dari mungkin teman-teman kamu setelah kamu mulai terbuka sama teman-teman kamu. Mungkin setelah kamu juga udah banyak kayak berpikir, merenung, minta sama Tuhan, stay positif, karena di sini kamu bakalan dapat apa? Bakalan dapat banyak banget ide cemerlang, dan bakalan banyak banget dapat ya hal-hal yang baik, harapan yang baik ketika kamu tuh stay positif. Itu susah banget. Makanya kuncinya stay positif itu susah banget, aku nggak bohong. Karena yang tadi aku bilang, banyak banget orang di dunia ini yang karena mikir yang negatif akhirnya bunuh diri. Padahal ternyata ada beberapa jalan keluar kalau memang dia mau. Tapi ya emang susah banget gitu. Ini ada yang jumping card, dan aku bakal ngambil satu yang bottom of the deck. Oke, kita lihat. Dan penulis ada heart chakra, dan ada trustworthy guidance. Yes, intinya adalah jangan lupa kamu juga bakalan di guide sama semesta. Jangan lupa kalau kamu juga adalah anak kesayangan Tuhan, istilahnya. Kamu bukan anak tirinya Tuhan, jadi jangan pernah ngerasa kamu dianaktirikan oleh semesta. No, percaya kalau kamu suatu hari nanti, ketika memang kamu itu selalu percaya tentang perjalanan kamu sudah diatur Tuhan, memang kamu percaya kalau Tuhan tuh selalu membimbing kamu tetap stay positif. Mudah-mudahan ada hal-hal baik, hal-hal positif yang akan menggantikan rasa sedih kamu dan rasa kecewa kamu di masa lalu. Mudah-mudahan seperti itu. Intinya adalah jangan pernah kamu itu lupa untuk tetap senyum, tetap baik sama orang ya. Heart chakranya tetap diutamakan, jangan terlalu banyak akar pahit dan kayak ngerasa sedih, kecewa yang terlalu berlebihan. Jangan pernah ngerasa terlalu sering ditinggalin Tuhan. Percaya banyak yang sayang sama kamu dengan cara yang unik gitu loh ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari berbagai oracle ini, charm ini, simbol-simbol lucu ini, ada apa di minggu ini. Jangan itu file number 2, oke. Ada Q, question atau apa nih? Ada banyak pertanyaan mungkin minggu ini Q, soalnya Q tuh ngomongin tentang kayak wow, question. Dan ada L, love. Question about love. I don't know, coba di komen ini ngomongin tentang apa, L dan Q. Ini inisial aja. Oke, tentang crown dapatnya 2 kali. Ini bisa ngomongin mudah-mudahan kamu ke depannya kalau yang masih jomblo atau memang lagi mencari pacar, kamu bakalan dapat king of your heart atau queen of your heart. Mudah-mudahan dapat gebetan, atau enggak orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa kamu punya pangeran berkuda putih lagi, atau si cantik princess Disney gitu loh. Amin, diaminkan aja ya. Tapi crown ini juga ngomongin tentang crown chakra, ngomongin tentang chakra ke-7, chakra ketuhanan. Jadi kamu memang disuruh banyak banget ke arah Tuhan, disuruh tanya sama Tuhan apa yang memang terbaik buat diri kamu. Jangan lupa mempasrahkan diri kamu ke Tuhan. Percayakan kalau memang Tuhan itu memberikan banyak banget yang namanya planning indah, rencana-rencana yang indah untuk kamu. Jadi jangan pernah takut. Banyakin
kisah kamu dengan Tuhan, banyakin doa dan pengharapan kamu ke Tuhan. Aku bukan orang yang religius banget, aku juga kadang-kadang juga kalau ngomong kasar, kalau bertindak juga kadang-kadang ceroboh. Aku bukan kayak ya semacam pendeta banget atau itu enggak. Cuma aku yakin banget memang hidup aku udah diatur Tuhan, ini yang aku tahu banget. Dan ini mungkin yang bisa bikin aku tuh bisa tetap ketawa di saat orang lain tuh ngerasa buset Ro gitu loh, lo masih bisa ketawa udah kayak gini gitu ya, karena gue yakin ada kisah indah, ada yang namanya nih, aduh susah banget pelangi setelah hujan. Mungkin menurut orang lah itu mah kayak apa namanya, kayak hal-hal yang orang tua dulu bilang gitu, pepatah bilang apa enggak, tapi emang bener. Kalau kamu tahu kisah aku mungkin ya nggak tahu banyak lah, karena aku juga nggak kasih tauin gue siapa dan segala macam. Mungkin one day gue bakal cerita banyak gitu, tapi intinya adalah gue tahu banget mau badainya segimana banget, as long lu masih punya nafas kehidupan, berarti Tuhan masih mau bilang nih masih ada yang namanya pelangi gitu di hidup lo gitu loh. Yang penting lo percaya sama gue gitu loh, gampangnya kayak gitulah kalau bahasa slangnya tuh seperti itu. Terus masih banyak cinta, masih banyak pengharapan, masih banyak caring connection. Kalau memang kamu masih percaya dengan divine planning, masih banyak orang yang sayang sama kamu yang mungkin bakalan bikin kamu tuh ngerasa, gue punya kisah romantis lagi gitu. Ada kisah yang terjalin lagi, jangan lupa di sini juga banyak yang mungkin nantinya akan balikan, atau bukan balikan sih, tapi lebih kayak punya hati yang enak lagi, dan kayak akhirnya soul connection-nya itu bisa keikat lagi dengan orang-orang yang baik. Mungkin sekarang tuh kamu the love of attraction-nya sama siapapun itu kayak kurang karena energi kamu negatif banget. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika kamu memang udah banyak ngobrol sama Tuhan, udah banyak banget dapet kekuatan karena udah ngobrol juga sama teman-teman kamu, sama family kamu, mudah-mudahan ini yang bikin kamu kayak ngerasa, oh iya ya gitu loh, ternyata gue bisa juga kok nemuin boundaries atau nemuin bondingan sama orang-orang yang memang baik sama gue gitu. Akhirnya kamu nggak ngerasa sendiri lagi, kamu nggak ngerasa kayak wah stres gue nih hidup ini, kayaknya nggak ada yang sayang sama gue. Nah itu kayaknya nggak bakal kayak gitu lagi. Mungkin saat ini kamu ngerasa kapan tuh Kak Roro waktunya. Kalau kamu mulai stay positif dari sekarang, kamu mulai banyakin crown chakra kamu sama Tuhan, mudah-mudahan dari sekarang tuh udah mulai kayak soul connection kamu lagi mencari soulmate yang tepat buat kamu, mudah-mudahan gitu loh. Jadi prosesnya pasti ada gitu loh. Terakhir ada si teddy bear dan warnanya coklat, ini menandakan memang kamu ya istilahnya kayak teddy bear itu menunjukkan memang orang yang benar-benar kayak baik gitu loh. Mudah-mudahan kamu bakal dapet orang yang baik banget, dapat pelukan hangat dari si teddy bear ini, mungkin dapat kado juga dari gebetan kamu atau dari teman-teman kamu, atau akhirnya kamu dapat pacar terus dia suka ngasih teddy bear, atau nanti lucunya kayak teddy bear. Oh my god, I want it, gue juga mau. Mudah-mudahan seperti itu ya, diaminkan aja pokoknya yang baik-baik. Oke? Asal jangan kayak aku. Sekarang aku yang badannya kayak teddy bear karena makan melulu di rumah, WFH-nya makan melulu. Oke, file nomor 2, thank you so much udah nonton. Semoga kamu happy dengerin ini, semoga kamu ngerti harus ngapain setelah nonton ini. Thank you so much udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Kita berbagi berkat dengan hal-hal simpel seperti itu. Ditonton video-video Roro yang lain karena hampir semuanya juga sifatnya sama seperti ini, yaitu timeless. Jadi tidak berbatas waktu, bisa kalian tonton kapan aja kalian membutuhkan. Dan jangan lupa juga aku di subscribe, biar bisa ketemu sama Roro di file-file yang lain, di video-video yang lain ya. Yang mau personal reading silahkan lihat di description box. Tapi kalau untuk jalur reguler memang udah full book untuk September ya. Jadi kayaknya adanya di pertengahan Oktober, nggak di pertengahan belasan Oktober gitu lah. Coba ditanya aja ke admin, silakan lihat di nomor WhatsApp-nya ada di description box. Mau belajar tentang tarot dikit-dikit, aku juga punya paket bukunya. Itu panduan tentang tarot, silsilah kenapa ada tarot, istilahnya kayak gitu. Paketannya udah lengkap banget. Itu bisa membantu teman-teman kita juga yang supplier buku gitu loh, yang memang lagi sepi pelanggan istilahnya selama selama 2020 itu. Harganya 350.000. Silakan dilihat juga di postingan aku, ada di community ya ininya ya. Ada di postingan aku, silakan dilihat. Harganya berapa banget? 3,5 sih, gue udah kasan 350.000. Dapatnya apa aja? Silakan dilihat. Mau tahu lebih lanjut silakan WhatsApp admin. Nomornya juga sama kalau mau personal reading. Jadi apapun mau ditanya di situ gitu ya. Oke, teman-teman, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di file nomor 3 dengan lambang Make a Vision Board. Oke, kita lagi ngobrolin ada apa di minggu ini ya. Teman-teman, aku sekali lagi mau bilang kalau ada yang mau personal reading dan ada yang mau beli paket buku belajar tarot
ya. Silakan lihat di personal reading di description box itu, di situ ada nomor WhatsApp. Silakan dibaca-baca dulu. Terus kalau emang udah kepengen, silakan WhatsApp di nomor itu ya. Paket bukunya harganya 350.000, dapat 1 buku dan 2 jenis tarot. Jadi tarotnya satu yang kayak gini kira-kira, satunya lagi ada yang bahasa Indonesia. Ya, silakan ditanya-tanya aja di WhatsApp kalau memang kamu berminat, tapi tahu dulu harganya ya kira-kira ya. Oke. Alright, teman-teman, kita mulai pile nomor 3 dan Tuhan Yesus. Banyakin doa dari sekarang. Aku akan mengambil energi kalian dari belakang layar ini, Tuhan Yesus. Sorry kalau mual karena pile nomor 1 dan 2. Wow. Oke. Tuhan Yesus, pile nomor 3. Apa yang akan terjadi sama kalian di minggu ini? Oke, Tuhan Yesus. Here we go. Oke. Ada the Knight of Cups, ada Ace of Pentacles, ada the High Priestess. Banyakin intuisi nih ya, Bo. Dan ada the Karma atau the Judgment. Oh my god. Oh my god. 2 Major Arcana, but tunggu. Aku lagi punya masalah di kamera, susah banget fokusnya, kayaknya udah mau rusak. Ini 2 Major Arcana, tapi aku selalu bilang kalau kamu mengikuti aku dari lama, aku selalu bilang Ace of Pentacles itu hampir sama seperti the Wheel of Fortune. So aku bilangnya ini adalah Major Arcana juga. Sorry banget untuk tarot reader yang lain, aku punya intuisi seperti itu. Sorry kalau rada menyeleweng, but ya I don't know, aku dapat intuisi dari dulu seperti itu. Jadi 3 Major Arcana, 1 Minor Arcana. Jadi aku ngeliatnya memang ini powerful card. Kalau kamu harus dengerin gila-gilaan banget, harus konsentrasi karena ini bagus dan powerful banget kartunya kamu ini. So ya, aku ngeliatnya di sini kesialan kamu, kesetresan kamu, ada sesuatu yang masa yang sudah selesai dan akan berganti dengan sesuatu yang baru dan lumayan bagus. Ya, sesuatu yang sudah selesai ini banyak banget. Ada yang mungkin tadinya udah kelamaan jomblo, mudah-mudahan akan nemuin chapter baru atau menemukan bab baru dalam hidupnya dia. Ada yang mungkin punya bisnis baru, karena di sini juga ngomongin bisnis. Pentacles kalau ngomongin bisnis. Ada yang ngomongin tentang teman baru, karena di sini juga ngomongin tentang circle, ya kan? Pentacles itu seperti circle, the Wheel of Fortune. Pokoknya ada sesuatu masa yang baru dan cenderung masanya itu lebih masa yang bagus ya, ke arah yang positif, journey gitu loh. Banyak juga yang tentang cinta-cintaan, yang punya gebetan baru atau mengejar cinta yang baru, karena the Knight itu pasti kan ngomongin tentang kesatria itu kan maju ke depan, jadi mengejar jatuhnya. Cups atau water ngomongin tentang perasaan. So ya, banyak yang mengejar perasaan yang baru atau dikejar-kejar sama orang yang baru. Intinya indah banget. Kamu di sini intuisinya kuat. Dan di sini kamu lebih bijak yang aku lihat. Kalau kamu memang bukan orang yang bijak, mungkin dari sekarang disuruh semesta untuk lebih bijak. Karena The High Priestess ngomongin pilar yang hitam dan pilar yang putih. Artinya apa? Kamu disuruh untuk melihat sisi baik dan sisi buruk dari orang itu. Tanya sama diri kamu sendiri, tanya sama inner voice kamu. Kalau intuisi kamu belum kuat, berarti kamu memang harus tanya ke Tuhan. Afirmasikan hal-hal yang baik, karena di sini aku ngelihatnya intuisi kamu lagi kuat tanpa kamu sadarin. Emotion kamu lagi tinggi banget, ya. Kamu tuh emosional, bahkan mungkin kayak sekarang lebih gampang sedih, gampang empati sama mungkin hal-hal yang gimana kayaknya kamu ngerasa sentimental banget, mungkin seperti itu sekarang. Pergunakan itu untuk hal-hal yang positif, yaitu untuk lebih banyak berdoa, banyakin beramal, karena intuisi kamu lagi kuat banget sekarang. Aku nggak bilang beramal itu harus ketika kondisinya bagus, kondisi intuisinya bagus, tapi alangkah lebih bagus kalau memang kondisi intuisinya lagi mantep, lagi intuitif banget. Banyakin karma baik, itu lebih bagus, kayak ngebus karma baik kamu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. I don't know why, tapi aku selalu kayak gitu kasih tauinnya, karena menurut aku itu benar. Aku sendiri contohnya, jadi gue nggak bilang karena kata orang ini, kata si ini, no, karena aku sendiri merasakannya. Ketika aku ngerasa lagi kayak terenyuh, gampang banget terenyuh. Aku pernah nonton Stand By Me, nangisnya 2 hari 2 malam, kayak gila, gue sampai kepikiran lagi ngapa-ngapain Stand By Me itu loh, yang Doraemon. Wah, nggak bener nih, ternyata memang bener, aku lagi kayak intuisinya tinggi banget gitu loh. Dan aku banyakin doa di situ, dan puji Tuhan afirmasi aku waktu itu terkabul. Hal-hal simpel seperti itu bener loh, aku nggak bohong. Karena memang kayak intensitas kita sama inner voice dan sama kayak sisi alkeminya kita tuh lagi kencang banget, dan itu bisa bikin kita lebih banyak keberuntungan atau hoki kayak gitu ya. Dan aku ngeliatnya di sini
kamu udah keluar dari satu masa yang tadi aku bilang masa jelek harusnya sih, tapi banyak juga yang mungkin kayak masanya bukan masa jelek, tapi maksudnya ada beberapa yang mungkin sudah putus kontrak atau ya sudah memilih jalan yang lain. Jadi bukan hal yang jelek doang sih, tapi kayak oh ada sesuatu yang berganti karena the judgment. So ya, intinya adalah ini adalah new chapter dalam hidup kamu. Istilahnya ini chapter atau bab baru kamu tuh masih bersih banget, masih halaman pertama, istilahnya kayak gitu. Banyakin yang bagus-bagus supaya kedepannya kamu menerima karma yang baik juga, the judgmentnya itu baik ya, supaya memang intuisi kamu makin kuat, supaya hal-hal yang baik terus mengikuti kamu gitu loh. Karena di sini masih baru banget kayak newborn baby gitu loh. The High Priestess juga soalnya kayak di beberapa deck punya aku itu di sini kayak ada gambar newborn baby, baby yang baru lahir. So itu artinya memang kamu punya kesempatan untuk nge-create nasib kamu dari yang sekarang lagi, yang baru, second chance atau kesempatan kedua buat kamu. Jadi jangan sia-siakan itu ya. Oke, alright, pile number 3. What else dalam Tuhan Yesus? Pile number 3. What else dalam Tuhan Yesus? Apa yang akan terjadi sama kalian di minggu ini? Ada the thinking woman, bagus. Dan ada contract. Yes, aku ngata kayak banyak banget dari kalian yang ngerasa akhirnya dapat keadilan dari semesta. Kayak akhirnya tuh dapetin reward atau dapetin hal-hal baik dari semesta yang mungkin selama ini kamu ngerasa ada tanda kutip dianaktirikan oleh semesta. Kamu ngerasa akhirnya gue dapet nih dari semesta nih gitu. Aku ngata seperti itu. Ada isolation, ada workaholic. Yes, karena aku ngata kayak gini loh, kayak kamu akhirnya pas mikir secara bijak, kamu bertransformasi menjadi the better person. Ini bisa cewek bisa cowok, jangan ngeliatin gender. Ini artinya bijak. The thinking woman itu ngomong tentang orang yang lagi mikir tapi dengan cara yang sangat bijak. So ya, ini seperti the High Priestess, dan kamu akhirnya melihat segala sesuatunya dari hal yang lebih baik. Kamu tuh jadi lebih seimbang. Tadi aku bilang the High Priestess juga ngomongin tentang keseimbangan. Kamu melihat segala sesuatunya bukan dari sisi buruknya doang, tapi bukan dari sisi baiknya juga. Istilahnya kalau ini tentang percintaan, kamu nggak bucin, kamu nggak ngelihat dia tuh bener-bener baik, jadinya kamu nggak dengerin saran orang, dia tuh juga player loh, hati-hati dia begini-gini. Nggak, kamu tipenya sekarang kayak kamu dengerin orang juga, dengerin isi hati kamu juga. Kamu mencoba menimbang segala sesuatu atau menimbang seseorang tuh dengan sisi dari semuanya, baik buruknya dia, bibit bebet bobotnya dia gitu loh. Bukan katanya si ini, bukan katanya si itu, tapi juga kamu bukan juga lihat dari kamu doang, tapi kamu dengerin kata orang. Ini bijak banget sih, bagus sih, ini sih bagus sih. Pertahankan ini, karena ini yang bisa bikin kamu tuh nggak ke bawah suasana, nggak lupa daratan, karena kamu tetap dengerin omongan orang, tapi kamu juga dengerin kata hati kamu. Bagus banget. Dan aku ngeliatnya di sini kayak kamu mulai merasa juga kalau hidup ini adil, yang tadi aku bilang ya, kata-katanya seperti itu. Bagus banget. Ada isolation, ada workaholic. Workaholic iya pasti, karena di sini ada Ace of Pentacles. Kamu tuh kayak mungkin di sini banyak yang bisnisnya atau pekerjaannya baru, dan kamu ngerasa ini baby gue, ini kayak bayinya gue sekarang, dan gue harus bekerja keras untuk dapetin cuan, untuk dapetin laba. Banyak juga yang kayak mungkin hubungannya juga harus keras banget dipertahankannya atau diperjuangkannya, karena masih baru banget nih ngegebetnya, atau enggak masih baru banget nih jadiannya, jadi kayak masih pengen melakukan segala sesuatu buat si doi gitu. Workaholic banget. And then sini ada isolation. Sebenarnya ini jujur kurang gimana banget, tapi I don't know why dapetnya isolation. Entah memang kamunya juga butuh waktu sendiri, mengisolasi diri sendiri, atau selama ini kamu ngerasa terisolasi dan sekarang waktunya kamu kayak dapet kisah yang baru setelah terisolasi dari kayak gubuk perjombloan ini. I don't know. Jujur, aku bakalan ngomong jujur kalau memang ketika memang aku ngerasa ini apa ya, I don't know gitu. Tapi mungkin ini memang cara Tuhan untuk kasih tauin, karena di sini juga skenarionya banyak ya. Aku yakin gak ada yang kebetulan, walaupun aku bukan Tuhan juga tahu semuanya, tapi aku yakin itu gak ada yang kebetulan di sini. Dapatnya isolation. Coba dipikirin kira-kira apakah kamu ngerasa selama ini memang terisolasi dari hidup kamu, dan sekarang ngerasa ada juga nih orang yang suka sama gue, atau enggak ada juga nih ide cemerlang yang bikin gue kayak punya bisnis baru, punya kantor yang baru, CV gue akhirnya diambil sama orang nih gitu ya. I don't know, pokoknya intinya aku berharap ini adalah suatu kabar yang baik ya, isolasi ini. I have no idea about this card isolation. Alright teman-teman, kita lihat pile number 3. Dalton Yesus. Desert Passage ini kayak number 2 ya.
Ada your light is shining brightly, reaching your destination. Yes, yang tadi aku bilang ada destinasi yang baru, ada kisah yang baru. Dan kamu mulai bersinar di kisah itu. Yang tadi aku bilang seperti the wheel of fortune. Ada kebahagiaan, ada keberuntungan, ada hoki buat kamu. Ya, ada kebajikan dari semesta. Istilahnya kayak kebajikan ini istilahnya kayak kamu dapat kayak reward dari semesta, entah apa yang kamu sudah lakukan selama ini atau yang kamu sudah rasakan, isolasi apa yang sudah kamu lakukan bisa bikin kamu akhirnya dapetin planning dari Tuhan yang indah banget. Yang selama ini mana divine planning yang katanya ada tuh, mana Karoro? Dan sekarang mudah-mudahan memang kamu dapetin itu. There is a divine planning buat kamu, ya. Ada rencana Tuhan yang wow, akhirnya kamu dapetin. Aku rasa seperti itu sih, ya. And then di sini ada your light is shining brightly, ya. Seperti aku bilang, kamu bakalan gampang untuk nge-reach atau mengejar cita-cita kamu, apapun impian kamu. Mudah-mudahan akhirnya kamu bisa ngomong, oh my god, finally my dream is come true, gitu-gitu. Mudah-mudahan, amin ya. Ya, who knows baby, ya. Yang penting makanya percaya, stay positif. Mungkin kadang-kadang stay positif di masa-masa sekarang susah banget, tapi ya usahakan ya. Oke? Dan selanjutnya kita lihat di sini ada apa, dan Yesus. Balance spirituality and practically. Balance itu seperti sih kontrak. Jangan lupa yang tadi aku bilang, intuisi kamu lagi tinggi banget. Ini water juga ngomong intuisi. Ini ngomong intuisi, the judgment juga ada water di sini. Jadi ngomongin tentang intuisinya banyak banget. Jadi jangan lupa untuk banyakin spirituality, koneksi kamu ke Tuhan, ya. Ya, banyakin meditasi, olahraga, pokoknya hal-hal positif karena kamu lagi intuitif banget, intuisi kamu lagi tinggi banget. Jadi banyakin hal-hal seputar hal-hal yang baik. Dan jangan lupa juga praktiknya atau prakteknya tiap hari, kelakuan kamu, tindak tanduk kamu tiap hari juga positif. Gak mungkin orang udah berdoa, orang udah berafirmasi, tapi yang lo lakuin hal-hal yang gak bagus gitu, ya kan? Gak mungkin juga. Jodoh gak datang dari langit. Ini duit segede gini ya gak mungkin juga kayak bener-bener kayak jatuh dari langit seperti ini. Ya, kagak ada. Ngeri gak sih lo kalau jatuh dari langit itu duit, ya kan? So ya, tetap harus dipikirin gimana caranya untuk dapetin itu semua. Dan kalaupun udah dapet, gimana caranya untuk nge-maintain itu supaya tetap bertahan di hidup kamu, gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi yang akan terjadi sama kamu? Ini keluar, do some research. Aku ambil aja. Tonton Yesus. Kamu disuruh mikir sih. Do some research, ngomongin tentang mikir. Jadi yang tadi aku bilang, jangan kebaperan kalau mungkin ada yang suka sama kamu atau kamu lagi suka sama orang. Jangan dilihat dari sisi baiknya aja tuh bisnis atau tuh orang, ya. Karena nggak mungkin semua orang tuh baik melulu gitu loh. Jumping tiga-tiganya ini apa nih? Whom do you need to forgive? Forgive ini ask for what you want. Oke, ini dulu deh, gampang. Jangan lupa juga minta sama Tuhan apa yang kamu mau. Makanya aku bilang intuisi kamu lagi tinggi. Mudah-mudahan ini artinya memang spiritual connection kamu ke Tuhan ini lagi tinggi juga, ya. Manfaatkan ini untuk banyak berdoa, banyakin syafaat kamu, banyakin zikir kamu, banyakin kayak tahajud kamu, something like that. Banyakin meditasi, banyakin olahraga, karena kamu lagi kuat banget intuisinya. Tanya sama Tuhan dan minta sama Tuhan apa yang memang kamu mau, ya. Banyakin afirmasi. Nggak tahu afirmasi, baca bukunya. Males baca buku, coba lihat artikel di Google. Males yang kayak gitu, coba lihat di YouTube channel cara berafirmasi. Males juga, ya udah kamu doa abis sholat kan banyak doanya, atau enggak doa semalam suntuk atau apapun itu, pokoknya usahain. Karena di sini ngomongin tentang usaha. Aku ngata di sini kayak ketika memang kamu usaha ini bakalan dapet kayak boost gitu loh, banyak banget yang bagus. I don't know why, kayaknya aku ngata kayak gitu. Jangan sia-siain momen ini, nih momen lagi bagus banget. Soalnya spiritual connection kamu lagi bagus banget. Selanjutnya ada whom do you need to forgive? As you release all anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Yes baby. Jangan lupa juga untuk maafkan masa lalu, karmic situation kamu yang lalu, mungkin teman-teman kamu di circle yang lama, ya, atau enggak maafkan diri kamu juga, maafin semesta mungkin gitu, karena kamu terlalu ngerasa semesta menganak-tirikan gue bla bla bla. Lupain juga kisah-kisah toksik yang lama gitu loh. Udah lupain. Kamu udah lupain itu semua, kamu rilis atau mengikhlaskan segala macam yang udah ada. Mudah-mudahan hati kamu, pikiran kamu kosong, dan itu yang akan terisi hal-hal indah dan orang-orang yang indah atau orang yang namanya indah gitu loh. Oke, tapi ini balik lagi, jangan lupa juga untuk research. Jangan kebaperan, jangan terlalu budak cinta, jangan juga terlalu kayak kemakan suasana. Jangan terlalu berasa euforianya tinggi gitu loh. Boleh euforia karena kamu lagi happy banget, tapi jangan terlalu, karena ini yang nanti bikin kamu tuh nggak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Mana
yang baik, mana yang bener tuh kan. Mana yang baik, mana yang enggak. Sorry guys kalau aku skip apa gimana ya, namanya manusia ya. Oke, selanjutnya Dr. Yesus file nomor 3. Di sini ada apa nih? Ada action, ada be love. Oke, jangan pernah lupa juga kalau kamu itu juga orang yang baik, kamu orang juga yang patut untuk dicintai dan mencintai lagi ya. Makanya kamu maafin diri kamu, maafin mantan-mantan kamu yang mungkin brengsekin kamu, yang bikin kamu trauma, itu dimaafin ya. Jangan pernah takut untuk mencintai dan untuk moving on dari dia ya. Prepare for your life partner. Romance is returning to your relationship. Believe you are lovable. Tuh, jangan pernah takut kalau kamu nggak bakalan dapetin pangeran berkuda putih atau princess Disney gitu. Nggak usah, pasti ada kok. Aku pun juga lagi berafirmasi tentang itu kok. Ya, mulai nih. Kemarin-kemarin gue 2 tahun nggak mau. Entah kenapa. Aku mikir, aku kan ulang tahunnya Oktober, gue pengen kayak Oktober tahun depan, bukan tahun ini sih, tapi Oktober tahun depan enak kali ya, gue bakalan dikasih cake segede gini sama pacar gue, jadi bukan dari mama papa lagi. Mama papa juga, cuma mama papa gak usah bikin cake, jadi cake-nya dari cowok gue, mama sama papa kasih duitnya aja biar aku bisa ngedating. Ya gitu-gitu, aku mulai berafirmasi, mudah-mudahan benar kita juga sama-sama di file nomor 3 ini berafirmasi dan emang beneran dapet pengganti si doi yang lama itu, si mantan-mantan yang itu. Oke, amin ya. Oke, selanjutnya ada action ya, yang tadi aku bilang jangan lupa juga untuk action. Karena di sini kalau berdoa mulu juga nggak bakalan dapet ya. Mau actionnya apa? Mau action dalam hal kayak punya cinta yang baru, mau dapet pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, pokoknya karmik yang baru jangan lupa untuk action. Nggak mungkin jatuh dari langit gitu loh. Ya kan, ide aja. Ide kalau nggak dicari nggak dapet. Ya, ide tuh kalau nggak kita pikirin dan kita nggak berafirmasi, mudah-mudahan dapet ide hari ini. Nggak bakal dapet, percaya sama aku, ya. Karena segala sesuatunya harus diminta atau diusahakan, right? Ya nggak sih? Oke, selanjutnya Dr. Yesus, apa lagi yang akan terjadi di minggu ini? Lah, kok gue ngambil? Oke, nggak apa-apa deh, Dr. Yesus. File number 3. Lagi nggak mau jumping card, tapi dapetan jumping card. Ada compassion for all, yes. Udah, sabarin sama semua orang, harus baik juga sama orang, harus penuh dengan compassion kok. Ya, maksudnya cinta kasih, harus happy juga ya. Tuh. Silakan dibaca kalau memang kamu mau baca, di pause aja. Intinya adalah yang tadi ini seperti whom do you need to forgive. Jadi kayak lupain masa lalu yang menyeramkan itu, yang memang kayak nggak patut untuk diperjuangkan dan diinget-inget lagi ya. Ya, lupain aja dan mudah-mudahan akan dapat kisah cinta yang baru untuk untuk heart chakranya kamu. Oke? Amin ya. Oke, selanjutnya ini untuk bottom of deck dari yang kartu ini. You are love. Ini seperti tadi kali ya, be love ya. Kamu tuh patut untuk dicintai, kamu tuh juga banyak yang suka, banyak yang sayang. Udah, jangan terlalu takut dan jangan terlalu baper yang kayak gue dapetin cinta yang baru nggak ya, gue dapetin teman-teman yang baru nggak ya. Karena cinta kasih juga temen. Kalau kamu juga bisnis yang baru, mungkin kamu ngerasa tapi nanti gue keluar dari kantor gue nggak punya temen dong, gitu-gitu. Ingat, banyak juga kisah cinta dan kisah menarik di depan kok ya. Jadi jangan terlalu takut. Di pause ya teman-teman kalau mau baca. Oke? Selanjutnya kita bakalan ngelihat ke arah sini nih, kartu yang sangat kecil tapi sangat besar pengaruhnya. Oke, Dr. Yesus, file nomor 3. Apa yang akan terjadi sama kalian di minggu ini, Dr. Yesus? Oke, Dr. Yesus, file nomor 3. Passion. Wah, passion seperti action. Both. I like you, someone likes you, romance is blooming, romance is coming, preparation for the partner, release, believe you are lovable. Oh my god, ya seperti ini nih. I like you seperti ini, be love kalau kamu lihat. Kelihatan ya. Come on, fokus tuh. Wow, romance is blooming, fun flirting, want to date. Tapi ingat, tapi juga kamu harus harus passion, harus punya passion, harus punya kayak keberanian, harus punya confidence, dan harus bergetar lagi jiwanya gitu loh. Karena ya perlu itu juga, ada instant chemistry, insya Allah juga ada orang yang mencintai kamu secara equally tuh secara kayak seimbang gitu loh. Jadi the love of take and give-nya seimbang juga. Kamu ngasih perhatian, dia juga ngasih perhatian. Walaupun mungkin dia introvert, dia nggak tipe yang suka ngomong, tapi
artinya tetap equal gitu loh ya, seimbang. Mudah-mudahan memang kamu gak bakalan sakit hati lagi kayak kemarin istilahnya gitu. Ada both ya, receiving what you need, ada progression, ada moving on, dan closure issue. Ya, closure issue, kamu bakalan dapat akhirnya kamu dapat solusi atau dapat ide cemerlang untuk masalah kamu apapun itu. Dan aku ngeliatnya di sini juga ngomongin akhirnya kamu tuh nggak galau-galau lagi karena kamu udah lihat ini semua dari bigger picture-nya. Kamu juga udah ngomong sama Tuhan dan kamu kayak akhirnya dapat kayak pengikhlasan atau rasa ikhlas dari Tuhan gitu loh, karena hati kamu mungkin dilembutin sama Tuhan dan kamu juga jadi nggak orang yang pemarah mungkin gitu loh ya. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 3, what will happen to you guys di minggu ini dalam Tuhan Yesus? Ada recovery. Oh my god, so happy, I'm so happy, thanks God. Nomor 3, you are my savior, file nomor 3. Karena file nomor 1 dan 2 tuh berat banget. File nomor 3 ini indah banget. Congratulations babe. Kalau kamu gak percaya silahkan lihat file nomor 1 dan 2 untuk jadi pembelajaran juga sih buat diri kamu. It's okay kalaupun gak resonate sama kamu. 5 menit aja dilihat. Karena sedih banget babe. Ini kamu bagus banget, kamu mah ini bagus banget. Ini minggu ini mulai nge-recovery hidup kamu apapun itu ya, karena kamu mungkin mulai mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kamu juga udah jadi orang yang bisa mikir pakai logika dan kayak kamu bisa melihat dari segala sisi gitu loh. Intuisi kamu juga lagi tinggi-tingginya. Dan ada abundance. Oh my god, yes, bagus banget. Abundance ngomongin tentang blessing, abundance ngomongin tentang duit, abundance ngomongin tentang sesuatu yang bikin kamu ngerasa, gue hoki banget apapun itu. Pokoknya ada duit di sini, ada romantis di sini, romansa, ada duit di sini, ada warna putih itu clover itu kayak good luck kalau di Lenormand. Jadi di sini ada good luck, ada hoki, ada duit, ada romantisan. Oh my god, congratulations. Gue sampai kayak oh my god, kayaknya aku nggak pakai charm nih. Aku langsung isi aja dalam tadi file nomor 3. Bisa ya kayak gini ya? Kenapa gue gak dari kemarin gini aja? Oke, Dr. Yesus, file number 3. Jumping dia. Tapi jangan lupa untuk ground yourself. Yang tadi aku bilang, intuisi kamu tinggi. Dan penyertaan Tuhan tuh lagi tinggi banget untuk kamu gitu ya, di hidup kamu. Jangan lupa juga untuk berserah sama Tuhan. Jangan lupa juga bilang sama Tuhan makasih. Intinya adalah gak ada segala sesuatu yang kita dapetin secara instan, dan gak ada segala sesuatu yang kita dapetin karena kemampuan kita. Itu karena memang dikasih Tuhan. Jadi jangan lupa bersyukur, jangan lupa Tuhan juga ketika memang udah dapetin yang bagus-bagus. Lupa sama Tuhan, ntar diambil lagi loh. Jangan begitu. Ingat sama Tuhan. Ya, oke? Selanjutnya ada time to go. Yes, ini seperti tadi mungkin mana nih, boat, ya kan? Ya, moving on, ya. Arriving, jadi kamu disuruh maju ke depan, lupain masa lalu ya, let go your past life, your suck past life gitu loh, your suck toxic relationship gitu-gitu ya. Time to go. The sun sets and rise each other, and it is the same with the avenue in your life. Ending are merely the start of a new beginning, and we are with you through each phase and cycles. Yes, through your every single karmic relationship. Bagus banget ya Allah, ampun. Aduh, makasih banget file nomor 3. Gue seneng banget dah, bikin gue tuh happy gitu loh untuk mengakhiri file hari ini gitu loh. Masuk ke charm gak ya? Ya udahlah, biar adil dan itu, tapi nggak terlalu banyak karena udah bahagia banget. Lu butuh apa lagi, Bo? Udah bahagia banget ini file nomor 3. Oke, dan Yesus file nomor 3. Apa yang akan terjadi sama kalian di minggu ini? Kepakan sayapnya, follow your heart. Gua agak bohong. Ya kan, bener kan? Intuisi kamu lagi tinggi banget, kamu bakalan tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Makanya jangan lupa untuk banyakin ngobrol sama Tuhan, ground yourself, balancing your spiritual connection with God. Ya, karena aku ngeliatnya memang kayak lagi gede banget intuisi kamu. Oh my god. Dan jangan lupa, kadang-kadang kamu juga punya butuh waktu sendiri. Mungkin ini artinya aku kepikiran ini, jangan lupa juga jangan terlalu banyak ngobrol sama orang. Aku gak bilang kamu harus kayak melupakan orang-orang yang sayang sama kamu, no. Tapi banyakin juga bersimpuh di dalam Tuhan sendirian dulu kalau bisa, beberapa kali dalam waktu seminggu. Atau enggak seminggu tuh ada 1 hari kamu tuh full diem doang untuk bersekutu dalam Tuhan. Jangan lupa misalkan kayak hari Minggu atau hari Jumat gitu. Kalau hari Minggu kan mungkin kebaktian, atau enggak hari Jumat bener-bener kayak ya lu jangan lupa apa sih namanya tuh, sholat Jumat mungkin gitu-gitu loh. Atau enggak mungkin kayak pengajian atau kayak gimana, karena Tuhan bilang ya lu udah dikasih segala macam terus lu lupa.
sama Sang Maha Kuasa, wah jangan sampai gue ambil nih apa yang memang kepunyaan gue nih sebenarnya gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena di sini tuh ada workaholic ya. Artinya adalah ini kan dua hal yang berbeda banget. Workaholic kayak pecicilan kemana-mana, sedangkan isolation seanggapannya memang lagi diem doang. Nah, harus balance antara memang kayak kamu harus pecicilannya kapan, harus memang kerjanya kapan, harus passionate-nya kapan, tapi kapan juga lu harus bersimpuh di hadapan sang semesta gitu ya. Jadi harus balance juga. Ini bagus banget. Ini seperti boat, ini kan kepakan sayap ya. Ini seperti boat, memang kamu kayaknya ini waktunya, ini momen yang paling tepat untuk kamu moving on ke arah yang lebih baik. Amin. Ini artinya juga hal-hal yang bagus. Di sini ada C, inisialnya C, Charlie. Mungkin ini inisial kamu atau inisial orang yang kamu lagi suka, atau ini inisial mantan kamu yang brengsek, I don't know. Dan ini dong, ini adalah boat juga, gue baru lihat. Kamu dapat boat 2 kali, ini kan kayak setiran boat ya. Lihat, kamu disuruh moving on ya. Kalau nggak mau naik kapal, boleh terbang, terserah mau naik kapal apa terbang. Intinya adalah maju ke arah yang lebih baik. Amin ya. Ya, jangan lihat-lihat lagi masa lalu ya. Di sini ada anak kecil itu enak banget. Anak kecil ini juga seperti lagi mau traveling. Aku baru ngeh ini juga mau kayak traveling. Kalau kamu lihat kayak pengen ke apa sih? Ini bukan ke pantai, ini kayak tipe-tipe gaya pengen ke taman. Intinya adalah kamu lagi lihat ke depan, itu yang pertama, nggak ngeliat ke belakang, dan kamu siap, kamu prepare yourself untuk dapetin hal-hal yang bagus, ngomongin tentang taman, hal-hal yang indah yang bikin kamu ngerasa wow gitu. Dan anak kecil juga ngomongin tentang playfulness, tentang innocent. Anak kecil itu bisa kayak lu sekarang marah, nanti berapa jam lagi nggak marah, karena anak kecil itu penuh dengan pengampunan. Jadi jangan lupa juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah sama kamu, mengampuni diri kamu sendiri, mengampuni segala hal yang sudah terjadi, karena kamu nggak bisa change your past life, alright? Dan anak kecil juga ngomongin tentang berkat. Mungkin yang mau punya anak kecil bisa punya anak kecil ya kan, kayak hamil akhirnya, atau akhirnya dokumen pengangkatan anak bisa tersetujui, karena di sini juga ngomongin kontrak. Karena kan mengadopsi anak kan juga kan nggak gampang, dan aku nggak tahu, memang di sini ada juga yang ketarik itu, I don't know why, karena teng banget, jujur ini berasa banget di kuping aku kayak adopsi gitu. Kayak mudah-mudahan ya yang mau punya anak, entah memang adopsi atau memang dari rahim sendiri, bisa terjadi, amin gitu ya. Pokoknya follow your heart ya, apapun yang akan kamu dapetin, follow your heart. Oke, teman-teman file nomor 3, aku satu kali lagi mau ngomong, jangan lupa untuk lihat description box kalau mau lihat personal reading atau enggak mau beli paket belajar tarot. Yang untuk belajar tarot pun jangan takut, walaupun kamu belum berintuisi tinggi atau kayak gimana, karena itu untuk belajar dan untuk mengenal tarot itu apa sih. Karena banyak banget yang kayak salah sangka tentang tarot itu musrik, tarot itu tuh hal-hal goib apa segala macam gitu loh. Jadi dibaca dulu aja hal-hal seperti itu. Lagi pula kalau misalkan memang lagi WFH dan segala macam, kita nggak tahu mau ngapain, sometimes kita harus punya kegiatan baru yang unik ya, yang aneh, yang lain dari biasanya, yang bisa bikin kita kayak ngerasa, oh gue punya kegiatan yang baru, yang bikin kita nggak terlalu galau. Jadinya gue bisa kemana-mana, nggak bisa ke kafe, nggak bisa nongkrong sama teman-teman gitu loh. Ditambah ini juga sebenarnya galang donasi buat beberapa supplier buku tarot yang sekarang udah nggak ada lagi peminatnya, karena biasanya dia tuh ngambil peminatnya itu dari cara seminar ke seminar, dia tuh buka stand gitu loh, ada bazar. Nah sekarang kan nggak ada ya, 2020 bazar dan segala macem. Jadi kayak dalam tanda kutip mereka juga kayak gulung tikar gitu. Intinya adalah kita bantulah. Aku nggak bilang ini ngebantunya gimana, tapi kan kamu juga dapat sesuatu. Kalau memang kalian berminat untuk denger apa ya, ngobrolin tentang tarot lebih dalam ya, terus punya tarotnya juga gitu. Ini tarotnya salah satunya ini nanti aku kasih ya, silahkan berdonasi di situ, harganya 350.000. Gimana caranya, dapatnya apa aja, silahkan dilihat di WhatsApp ya, kontak admin aku ya. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa like, comment, di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga aku di subscribe biar bisa ketemu sama Roro di readingan berikutnya. Dan jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain, karena hampir semuanya timeless, artinya tidak berbatas waktu. Bisa kalian tonton kapan aja ketika kalian tuh merasa judulnya itu tepat sama kamu. Oke, file nomor 3, see you in next video. Bye bye.